Bab 2013 Mentah 2109, semua orang menunjukkan kemampuan mereka. Tepat ketika 5 elemen berkumpul dan petir surgawi 5 elemen akan jatuh, dunia menjadi sangat sunyi. Ini tidak mengacu pada guntur yang menghilang. Sebaliknya, itu berarti Bai Lixuan dan yang lainnya memfokuskan diri sepenuhnya, menahan napas dan berkonsentrasi. Di dunia mereka, mereka hanya melihat petir surgawi 5 elemen. Selain dari ini, tidak ada yang lain. Waktu seolah merangkak. 1 detik terasa seperti 1 tahun. Xiao Chen, yang berada di dalam pohon surgawi, juga membuat persiapannya. Dia juga seorang kultivator Thunder Dao. Dia juga memiliki hati berdarah panas yang mencari kekuatan dan kekuatan tanpa mempedulikan hal lain. Apakah Xiao Chen hidup atau mati, dia tidak akan mundur dalam menghadapi kesempatan di depannya. Itu akan datang, bisik Sang. 5 sambaran petir surgawi dari berbagai elemen di penghalang cahaya di langit bercampur dengan cepat. Lampu dari 5 warna berbeda berputar terus-menerus, membentuk tornado besar yang sepertinya bisa menelan dunia. Sebelum tornado ini, pohon mulberry penyangga tampak sangat tidak berarti. Pada saat ini, bahkan dunia tampak tidak penting. Semua orang merasa sangat cemas, tidak berani bernapas dalam-dalam. Hati mereka naik ke tenggorokan. Ledakan. Tiba-tiba, dunia sebelum semua orang berputar, pemandangan di sekitarnya berputar dan kabur, berubah terus-menerus. Bai Lixuan segera merasa bingung. Dia bertanya dengan panik, "Paman Qin, ada apa? Apakah itu ilusi?" "Tuan muda, jangan panik. Ini bukan ilusi. Penggabungan 5 elemen telah mencapai tingkat 5 elemen dasar untuk membangun dunia yang belum sempurna. Apa yang turun bukanlah sambaran petir tetapi negara guntur yang belum sempurna. Bentrokan dengan dunia nyata menghasilkan fenomena misterius. Jangan bertindak gegabah. Anda tidak akan selamat jika Anda tersapu masuk." Petik 2. Paman Qin terdengar sangat serius. Dia tidak lagi yakin seperti awalnya. Semua orang melihat kilatan petir yang sangat indah berubah menjadi negara guntur yang lengkap di tornado yang sangat besar di dunia yang bengkok di mana ruang telah terbalik. Negara guntur ini menyerang pohon mulberry yang menopang. Thunder Might-nya yang mengerikan menciptakan air mata spasial yang mengerikan di ruang bengkok ini. Semua orang bahkan samar-samar bisa melihat beberapa gambar binatang buas yang menakutkan di celah-celah itu. Siapa yang tahu dunia aneh macam apa yang dibawa oleh air mata spasial itu? Mereka merasa seolah-olah ruang di sekitar mereka bergerak meski tetap diam. Sepertinya mereka bergerak sangat cepat. Adegan aneh mengejutkan semua orang tentang arah, membalikkan akal sehat dunia. 5 elemen petir surgawi akhirnya mendarat di pohon murbei penyangga di ruang aneh ini. Prosesnya tampak lambat, tetapi pada kenyataannya, itu sangat cepat. Sebuah krang terdengar, dan dunia bengkok di depan hancur seperti kaca menjadi ribuan keping. Dunia bengkok yang terbalik tiba-tiba menghilang. Semuanya kembali ke kenyataan, tetapi lingkungan berubah. Beberapa lubang muncul di langit, dan segala macam air terjun energi mengalir keluar dari lubang. Medan sejauh 5.000 km di sekitarnya telah berubah, tampak sangat asing. Jika bukan karena kehadiran pohon mulberry yang menopang, semua orang akan curiga bahwa mereka telah diteleportasi ke suatu tempat. Bang! Sebelum semua orang bisa berpikir berlebihan, mereka melihat cahaya terang datang dari pohon murbei penyangga, yang sekarang jauh lebih besar dari pegunungan. Esensi yang tersebar dari pohon surgawi melayang di udara dalam motes. 5 lampu listrik dengan warna berbeda meledak dari pohon murbei penyangga. Tanpa peringatan apapun, pohon mulberry penyangga, yang telah bertahan dari kesengsaraan selama 3 hari, patah di batangnya. Namun, tidak ada yang peduli tentang ini. Tatapan semua orang terfokus pada petir surgawi 5 elemen yang tersebar dan secara signifikan lebih lemah. Saya berkultivasi dengan pahit selama 100 tahun untuk saat ini. Ekspresi hiruk-pikuk muncul di mata Chen Yun. Dia berteriak, "Guntur Dao." Chen Yun terbang, dan piringan Dao yang mempesona dan cemerlang muncul di belakangnya, tampak seperti matahari terbit tinggi. Dao Might yang brilian menyebar di dunia, dan 5 jenis petir surgawi segera bergerak, dengan cepat melonjak ke arah Chen Yun, tertarik oleh Thunder Dao-nya. Ini tidak semudah itu. Yu Yuanliang mendengus dingin dan melepaskan kekuatannya yang tersimpan dan Thunder Might pada saat yang bersamaan. Dis Dao di belakang punggungnya terbakar seperti api sebelum membentuk Dewa Perang Thunder Flame bergabung dengan tubuhnya. Ekspresinya berubah serius dan bermartabat seolah-olah dia adalah Dewa Perang Guntur dari alam surgawi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Yang lain mengambil tindakan tidak lebih lambat dari keduanya. Mereka melayang ke udara dan melepaskan Dao Might mereka sendiri. Hanya ada satu Thunder Dao, tetapi pemahaman setiap orang tentang Dao Might berbeda.
Ada berbagai macam Daomite, terlalu banyak untuk dihitung. Mereka terjalin di udara, bersaing satu sama lain dan berjuang untuk menonjol. Petir surgawi Heptagold, petir surgawi Greenwood, petir surgawi api gamma, petir surgawi air kappa, dan petir surgawi kotoran bumi, 5 jenis petir surgawi melayang aneh di udara. Dengan banyaknya Daomite Thunder Dao di udara, mereka tidak bergerak sedikit pun. Yu Yuanliang dan yang lainnya melakukan yang terbaik tetapi tidak bisa menarik 5 elemen petir surgawi ke arah mereka sama sekali. Hahaha, era ini sudah bukan milikmu lagi. Sekarang terserah saya, Bai Lixuan. Melihat adegan ini, Bai Lixuan tertawa terbahak-bahak. Perasaan superioritas yang tinggi mekar di hatinya. 5 elemen petir surgawi melayang di udara, tidak tergerak oleh para ahli. Jika ini bukan waktunya untuk bergerak, lalu kapan? Atas nama garis keturunan leluhurku, keluarlah, Daoku. Bai Lixuan berteriak, dan garis keturunan klan kerajaan di tubuhnya melonjak. Dia mengulurkan tangannya, dan di bawah bimbingan garis keturunan klan kerajaannya, Daomite Thunder Dao miliknya yang murni menjelma menjadi ular putih bertanduk satu yang luar biasa suci dan murni, gambaran dari Great Desolate Aeon White Marsh Beast. Saat kekuatan Dao dari guntur Dao Bai Lixuan mengembun, petir surgawi 5 elemen stasioner melayang di udara beringsut perlahan menuju Bai Lixuan, bergetar terus-menerus. Oh tidak, Yu Yuanliang dan yang lainnya terkejut. Keringat terus mengalir di pelipis mereka. Sisanya membakar lebih banyak energi esensi sejati untuk membuat Daomite mereka melambung. Namun, itu tidak menghasilkan apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan 5 elemen petir surgawi mendekati Bai Lixuan. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah kultivasi pahit saya selama 100 tahun tidak dapat dibandingkan dengan anak nakal yang tidak berambut? Petik 2. Qi dan darah Chen Yun melonjak. Merasa sangat cemberut, dia tidak tahan dan memuntahkan seteguk darah, berubah menjadi putih pucat. Berhentilah berjuang. Meskipun ketekunan itu penting, tidak ada artinya sebelum bakat. Semua orang di sini adalah pembudidaya Thunder Dao. Bakat saya jelas melampaui Anda. Anda mungkin juga memberikan junior ini. Saya secara alami akan mengingat bantuan ini. Petik 2. Meskipun 5 elemen petir surgawi beringsut lebih dekat ke Bai Lixuan, para ahli Thunder Dao generasi yang lebih tua ini tidak mau menyerah. Oleh karena itu, pergerakan 5 elemen petir surgawi sangat lambat. Energi esensi sejati Bai Lixuan terkuras dengan sangat cepat, melampaui batasnya. Hahaha, semuanya, jangan menyerah. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Jahe tua lebih pedas dari jahe baru. Yu Yuanliang yang tajam mengetahui apa yang terjadi dengan satu pandangan dan mulai tertawa. Penggabungannya dengan Dewa Perang Thunder Flame-nya semakin maju. Sial, Bai Lixuan mengutuk. Tanpa diduga, kelompok orang ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Sekelompok orang bodoh. Tersembunyi dalam kegelapan, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tersenyum dingin. Setelah menunggu begitu lama, dia akhirnya bisa mengambil tindakan. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah menggerakkan tangannya terus-menerus, tanpa henti menghabiskan energi Dao besarnya. Kemudian, tahta bunga teratai hitam muncul di bawahnya. Tahta bunga teratai perlahan membawanya ke udara. Buddha setan teratai hitam yang dimanifestasikan oleh Thunder Dao-nya muncul di langit. Ledakan. Petir muncul di cakrawala bersama dengan kekuatan Buddha-Buddha teratai hitam yang menakutkan. Sebuah dunia petir terwujud di balik Black Lotus Demonic Buddha. Buddhist Might yang mengerikan segera menyelimuti tempat itu, langsung menekan Bai Lixuan dan yang lainnya. Ekspresi Bai Lixuan dan yang lainnya sangat berubah. Mereka tidak pernah mengharapkan situasi seperti itu. Seseorang benar-benar berhasil menggabungkan Thunder Dao dengan Buddha jahat, langsung menekan semua orang. Hahaha, petir surgawi 5 elemen ini milikku. Pria misterius dalam bayang-bayang berdarah di singgasana teratai hitam tertawa terbahak-bahak saat dia membuka telapak tangannya. Gambar Buddha setan teratai hitam yang sangat besar juga membuka telapak tangannya. Petir menyambar di telapak tangannya, dan dengan ganas mendorong telapak tangannya untuk meraih petir surgawi 5 elemen. Paman Qin, ambil tindakan, sekarang. Bai Lixuan berteriak, mengeluarkan kartu asnya juga. Tiba-tiba, sesosok muncul di udara. Seorang lelaki tua Bai Klan tersenyum dingin. Aku sudah lama menunggumu. Mundur. Sosok berdaulat yang menakutkan akan keluar dari lelaki tua itu. Ini adalah sosok penguasa kesempurnaan hebat, seorang ahli yang tangguh. Maaf, aku juga sudah lama menunggumu. Pria parubaya pucat itu muncul di depan Paman Qin, berdiri di atas ular naga terbangnya. Mereka yang menghalangi saya akan mati. Seluruh tempat menjadi kacau. Mengandalkan kekuatan ular naga terbang,
Pria parubaya pucat itu melakukan yang terbaik untuk bersaing dengan Paman Qin. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah bertarung dengan semua orang sendirian di langit. Dia mencoba membodohi mereka dan merebut 5 elemen petir surgawi. Secara alami, berbagai ahli tidak akan hanya duduk dan menunggu. Sebuah gratis untuk semua segera terjadi. Di dalam pohon mulberry penyangga, yang tidak diperhatikan oleh siapapun, Xiao Chen mendukung sang pucat. Dia memberi makan buah awan petir kepada sang sebelum terus-menerus memasukkan energi esensi sejati ke dalam dirinya untuk memperpanjang umur sang. Pada saat terakhir dari 5 elemen Divine Lightning turun, sang, yang terlihat santai selama ini, tidak bisa lagi bertahan dan akhirnya bergerak. Sang membantu pohon murbei penyangga menahan kesengsaraan petir. Jika tidak, 5 elemen petir surgawi akan segera menghancurkan pohon murbei penyangga, tidak akan ada kesempatan bagi petir surgawi 5 elemen untuk menyebar. Meski begitu, pohon murbei penyangga tetap saja patah. Kekuatan hidupnya anjlok dengan sangat cepat. Sang tersenyum dengan sedikit kesulitan. Semua orang menunjukkan kemampuan mereka di luar demi 5 elemen petir surgawi, berjuang sampai mati. Kenapa kamu tidak pergi? Xiao Chen melirik dan sedikit menggelengkan kepalanya. Saya berspesialisasi dalam saber dao. Meskipun Thunder Dao saya kuat, dibandingkan dengan orang-orang yang berspesialisasi dalam Thunder Dao ini, saya masih jauh. Tidak apa-apa untuk tidak bersaing. Namun, Anda sudah terpisah dari Proping Mulberry Tree. Mengapa Anda masih mempertaruhkan hidup Anda? Tidakkah Anda menganggapnya bodoh? Pada akhirnya, Anda tidak dapat mengubah apapun. Sang berkata dengan agak sedih, memang. Mengapa aku begitu bodoh? Pada akhirnya, saya tidak mengubah apapun. Batuk, batuk, jangan pedulikan aku. Mendengarkan, jika Anda pergi sekarang, Anda masih bisa bertahan. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda akan mati. Petik 2. Kita akan pergi bersama. Bab 2014-2110 tanpa penyesalan. Terlepas dari perlawanan Sang, Xiao Chen dengan paksa menggendong pihak lain di punggungnya dan memanggil Vulture darah iblis untuk terbang jauh. Bai Lixuan dan yang lainnya melawan Black Lotus Demonic Buddha yang bergabung dengan Thunder Dao. Mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk hal lain. Pria misterius dengan bayangan berdarah menunjukkan ekspresi serius. Dia mengendalikan tangan iblis yang sangat besar, ingin meraih petir surgawi 5 elemen. Paman Qin sekarang merasakan kemarahan yang berasal dari rasa malunya. Seorang tokoh penguasa kesempurnaan awal berhasil menundanya dengan mengandalkan ular naga terbang, membuatnya merasa sangat cemas. Paman Qin ingin mempersingkat pekerjaan orang ini dan membantu Bai Lixuan. Sayangnya, pria parubaya pucat ini sangat licik. Pria parubaya pucat itu tidak berani bentrok secara langsung, tergantung pada ular naga terbang untuk membuat pihak lain sibuk. Ketika pihak lain ingin bergerak, dia akan berusaha melecehkan pihak lain. Berkoordinasi dengan baik, pria parubaya pucat dan ular naga terbang berhasil menunda ahli kesempurnaan Sovereign Personage yang hebat. Ini mirip dengan keajaiban. Namun, sepertinya pria parubaya pucat itu tidak akan bertahan lama. Pria parubaya pucat itu akan jatuh cepat atau lambat. Jika dia tidak melarikan diri, hanya kematian yang menunggunya. Semua orang sepenuhnya fokus untuk menunjukkan kemampuan mereka sepenuhnya, tidak ada yang memperhatikan Xiao Chen keluar dari pohon surgawi. Xiao Chen membiarkan hering darah iblis berhenti hanya setelah mereka pergi jauh. Kemudian, dia melihat Sang di belakangnya. Setelah Sang mengkonsumsi buah Thundercloud, luka-lukanya telah stabil, tidak lagi kritis. Keduanya melihat ke kejauhan, memperhatikan medan perang di mana 5 elemen petir surgawi berada. Mereka datang, Sang mendesah. Tatapan rumit muncul di matanya, kekhawatiran serta emosi lainnya. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi Sang, dia sepertinya mengerti sesuatu. Kamu khawatir seseorang akan menelan pohon mulberry penyangga. Kekuatan hidup pohon mulberry proping terus berhamburan. Namun, selama tidak ada yang mengganggunya, itu bisa berubah menjadi pohon muda dan hidup kembali. Namun, jika seseorang menargetkan pohon murbei penyangga, itu tidak akan bisa melawan dalam keadaan saat ini. Bukan seseorang, jawab Sang lembut. Sebelum Xiao Chen bisa memahami itu, dia melihat ribuan tanaman merambat penghisap darah keluar dari tanah di bawah 5 elemen petir surgawi. Mereka tampak seperti ular ramping yang tak terhitung jumlahnya terjalin, meluncurkan diri mereka di pohon mulberry yang terbelah. Target Bloodsucking Finesse sudah jelas. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengkonsumsi pohon murbei penyangga. Banyak tanaman merambat penghisap darah di udara terus-menerus mengejar esensi kekuatan hidup yang bocor dari pohon mulberry yang menopang, dengan rakus menyerapnya. Pemandangan aneh yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun.
Ini mengejutkan Bai Lixuan dan yang lainnya. Fin penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah mereka secara membabi buta. Aura kehidupan yang kuat yang datang dari semua orang di udara membuat mereka menjadi target hidup. Sial, mengapa? Ekspresi pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah berubah secara dramatis ketika dia melihat blood-sucking finesse muncul. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lebih dari 100 tanaman merambat penghisap darah yang saling terkait, membentuk satu pohon anggur penghisap darah yang sangat tebal yang terlihat seperti ular besar yang sedang menggigit. Ini menakuti pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah konyol. Dia dengan cepat menarik kembali tangan besar Black Lotus Demonic Buddha dan menghancurkan blood-sucking finesse yang terbang di atasnya. Pada saat ini, setiap orang untuk dirinya sendiri. Mereka tidak mampu untuk terganggu. Semua orang hanya berpikir untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak dapat berpikir tentang berjuang untuk 5 elemen petir surgawi. Saat kehilangan pengekangan di atasnya, 5 elemen petir surgawi melesat dengan kacau. Tuan Muda, Tanah. Dengan cepat, Paman Qin berteriak, menyerbu ketika dia melihat lebih dari 1000 tanaman merambat penghisap darah mengelilingi Bai Lixuan, menempatkan Bai Lixuan dalam bahaya. Pria parubaya pucat itu mendarat kembali di atas ular naga terbangnya dengan ekspresi yang sedikit tidak sedap dipandang. Dia tidak bergerak untuk memblokir pihak lain. Pria parubaya pucat itu melihat sekeliling dan menemukan tanaman merambat penghisap darah ini menakutkan. The Blood-sucking finesse menganggap mereka semua makanan, tidak ingin melepaskannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para pembudidaya yang berpengalaman semuanya dengan bijak memilih untuk segera mendarat di tanah. Jika mereka tetap di udara, mereka hanya akan menjadi target hidup, dalam bahaya mati setiap saat. The Blood-sucking finesse menangkap 3 ahli initial Perfection Sovereign Personage lengah hanya dalam beberapa saat dan menyedot mayat mereka hingga kering. Ini terjadi karena Sovereign Personage ini ada di udara dan tidak bisa menghindari blood-sucking finesse yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Sebelum Bai Lixuan bisa mendarat di tanah, blood-sucking finesse meraih kaki kanannya dan menariknya dengan keras, menyebabkan dia jatuh di udara. Tanaman anggur penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya segera menjadi seperti iblis penghisap darah yang menyerbu Bai Lixuan. Mati. Bai Lixuan meraung. Saat dia melambaikan tangannya, sambaran petir berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dan meledakkan blood-sucking finesse yang menyerang. Retakan. Paman Qin juga memotong anggur penghisap darah yang melilit kaki Bai Lixuan saat ini. Kemudian, dia membawa Bai Lixuan ke tanah dengan kecepatan kilat. Setelah keduanya mendarat, blood-sucking finesse kehilangan target mereka. Meskipun ada lebih banyak tanaman anggur penghisap darah di sekitarnya, situasinya relatif lebih aman. Tuan Muda, aku akan membawamu pergi. Mengingat kekuatan tokoh penguasa kesempurnaan besar dari Paman Qin, dia bisa menyerang dengan Bai Lixuan. Bai Lixuan melirik 5 elemen petir surgawi menari dengan kacau di udara dengan keengganan ekstrim di matanya. Aku tidak pergi. The blood-sucking finesse di sini hanya untuk mengkonsumsi pohon mulberry penyangga. Setelah mereka selesai, mereka secara alami akan pergi. Pada saat itu, akan ada kesempatan untuk merebut petir surgawi 5 elemen. Paman Qin berdebat dengan agak khawatir, bagaimana jika mereka tidak pergi tetapi tumbuh lebih kuat? Akan sulit bagi orang tua ini untuk membawamu pergi. Saya tidak akan merasa puas jika saya tidak bertaruh untuk ini. Tekad melintas di mata Bai Lixuan. Saat dia melihat 5 elemen petir surgawi menari di udara, keinginan memenuhi dirinya. Beberapa orang berjuang untuk bertahan hidup dalam situasi berbahaya ini, dan beberapa masih berpegang teguh pada ambisi mereka, ingin bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Semak petir tanda unguku. Yu Yuanliang dan rekannya berdiri di semak petir tanda ungu dengan ekspresi sedih. Tubuh besar dari semak petir tanda ungu tidak bisa menghindari serangan dari tanaman merambat penghisap darah. Setelah perlindungannya pecah, ribuan lubang dengan cepat muncul di tubuhnya. Semak petir tanda ungu meneteskan getah, dan kekuatan hidupnya terkuras dengan sangat cepat. Karena semak petir tanda ungu mengganggu sebagian besar tanaman merambat penghisap darah, ada lebih sedikit tanaman merambat penghisap darah di sekitar keduanya. Yu Yuanliang menunjukkan ekspresi sedih. Dia dengan panik meretas tanaman anggur penghisap darah yang mengelilingi semak petir tanda ungu. Namun, usahanya sia-sia. Dia tidak bisa mencegah kematian semak petir tanda ungu. Kakak Yu, ayo pergi selagi ada kesempatan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk pergi. Pendamping Yu Yuanliang menatap tanaman anggur penghisap darah yang tak ada habisnya di sekitar mereka dengan agak cemas. Tanaman merambat penghisap darah adalah mimpi buruk semua pembudidaya di rawa kuno Thundercloud. Beberapa pembudidaya yang memasuki jangkauan tanaman merambat berhasil bertahan hidup.
Dalam lebih dari 10.000 tahun, praktis tidak ada yang berhasil melihat tubuh utama Blood-Sucking Finesse. Itu seperti iblis yang memakan satwa liar rawa kuno Thundercloud untuk tumbuh, mencapai kekuatannya yang menakutkan hari ini. Bahkan jika seorang kultivator Divine Vein Realm datang, akan sulit baginya untuk menemukan tubuh utama Blood-Sucking Finesse dan membunuhnya. Namun, Yu Yuanliang menolak untuk mendengarkan saat dia dengan panik menebang tanaman anggur penghisap darah. Seolah-olah dia pikir dia bisa membalas dendam untuk semak petir tanda ungunya seperti ini. Teman Yu Yuanliang mengkhawatirkan keselamatannya. Dia tidak tega meninggalkan Yu Yuanliang, jadi dia hanya bisa tinggal. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu berdiri di samping pria paruh baya pucat itu. Retakan muncul di gambar Buddha setan teratai hitam di belakangnya. Itu tidak lagi tampak perkasa seperti sebelumnya. Ini adalah kartu truf dari pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, teknik rahasia yang diberikan oleh Yang Mulia Sekte Teratai Hitam kepadanya saat Yang Mulia Sekte Teratai Hitam masih hidup. Sekarang, hanya pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah dan putra suci gereja teratai hitam yang mengetahui teknik rahasia ini. Awalnya, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah mengira bahwa masalah ini ada di dalam tas. Namun, kemunculan tiba-tiba dari Blood-Sucking Finesse merusak rencananya. Bagaimana Bai Lixuan bisa dibandingkan dengan dia dalam ketidakpuasan? Sial, kebencian ekstrim memenuhi hati pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan dengan tidak ada lagi kartu truf yang tersisa. Tuan Gong, ayo pergi. Pria parubaya pucat di samping menghela nafas, ketika tiba waktunya, bahkan dunia akan membantumu, ketika keberuntungan Anda memudar, bahkan pahlawan dibelenggu. Itu semua takdir. Takdir. Anda memberitahu saya tentang takdir. Aku tidak akan pernah percaya pada takdir dalam hidupku. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah sepertinya mengingat masa lalu yang tak tertahankan. Dia melotot tajam pada pria parubaya pucat, matanya bersinar dengan pembangkangan hiruk-pikuk dan tak tergoyahkan. Tatapan ini mengejutkan pria parubaya pucat itu untuk mundur beberapa langkah dan tetap diam. Untungnya, ular naga terbang jauh lebih kuat daripada semak petir tanda ungu. Bahkan jika keduanya tidak pergi, mereka tidak akan berada dalam bahaya besar untuk saat ini. Tanda pisah. Jauh di kejauhan, Sang menyaksikan dari hering darah iblis saat tanaman merambat penghisap darah perlahan mendekati pohon mulberry penyangga yang rusak. Dia memiliki kerutan berat di wajahnya. Thunderflame belum menyebar di sekitar pohon surgawi, yang juga dilalap api. Selanjutnya, langit terus-menerus mencurahkan energi yang mengerikan, mencegah pohon mulberry yang menopang pergi. Berdiri di atas vulture darah iblis seperti Phoenix, Xiao Chen berjubah putih menghadapi angin, pakaian dan rambut panjangnya berkibar lembut. Saat dia melihat ke kejauhan, dia berkata dengan melodramatis, "Dulu, saya memahami sebuah prinsip. Anda harus tegas. Jika tidak, hati Anda akan mudah kacau balau. Jika Anda bisa melepaskan, maka berbaliklah tanpa melihat ke belakang. Jika Anda tidak bisa melepaskan, jangan hanya berdiri di sana." Sang menoleh ke belakang untuk melihat Xiao Chen, menuntut dengan agak marah, "Apa maksudmu?" Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak mengerti. Kemudian, saya akan lebih lugas. Entah Anda menyerang dan bertarung habis-habisan dengan Blood-Sucking Finesse, atau Anda langsung enyah. Jangan hanya berdiri di sini tampak enggan. Anda bertindak santai, mengatakan Anda bisa melepaskannya. Namun, pada saat terakhir, Anda masih mengorbankan diri untuk memblokir petir surgawi 5 elemen. Apakah ada gunanya? Apakah kamu pikir kamu sangat mulia? Saya merasa bahwa Anda hanya sampah tanpa pendapat. Anda ragu-ragu, pengecut, dan tidak kompeten. Jika Anda ingin hidup, pergilah tanpa keengganan. Kembalilah di masa depan dan secara pribadi bunuh Blood-Sucking Finesse. Jika Anda ingin mati, serang dan bunuh sepuasnya sekarang. Tidak peduli hasilnya, setidaknya kamu tidak akan menyesal dan akan mati tanpa penyesalan. Ketika Sang mendengar itu, dia menatap Xiao Chen dengan tangan terkepal erat. Dia membalas dengan cemberut, "Apa yang kamu tahu? Kamu tidak tahu apa-apa. Anda sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya tanaman merambat penghisap darah itu. Hal ini tidak berguna. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, itu tidak berguna. Pohon mulberry penyangga akan mati hari ini." Xiao Chen berargumen dengan lembut, "Siapa bilang itu tidak berguna? Jika 5 elemen petir surgawi dapat berkumpul kembali di langit, itu akan dapat mendorong kembali tanaman merambat penghisap darah." Petik 2. Sang menatap Xiao Chen dengan sedikit terkejut. Kamu bisa melakukan itu. Kalau bukan kita yang mencoba, siapa yang tahu hasilnya? Bahkan jika kita gagal, lalu apa?
Setidaknya kami mencoba dengan sekuat tenaga, tidak meninggalkan penyesalan. Petik 2. Bab 2015 mentah 2111 suara siapa itu? Dao siapa itu? Xiao Chen selalu cepat dan tegas, siap membunuh tanpa ragu-ragu. Ketika tiba waktunya untuk bertarung, dia akan bertarung sepuasnya. Ketika tiba waktunya untuk mundur, dia akan mundur tanpa menyeret kakinya. Kata-kata Xiao Chen memberikan pukulan telak bagi Sang. Namun, Sang tidak bisa disalahkan. Meskipun dia mewarisi ingatan tentang pohon murbei penyangga, dia baru berusia 10 tahun. Pengalamannya di dunia dan kebijaksanaan duniawi tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman Xiao Chen. Burung konyol, terserah padamu sekarang. Xiao Chen duduk dan menepuk kepala Vulture darah iblis. Kemudian, ia memekik bangga. The Demon Blood Vulture berubah menjadi seberkas cahaya merah, merobek udara. Bulu ekornya yang panjang dan menyala meninggalkan jejak api iblis yang luar biasa saat ia menyerang balik. Sang merasa agak tercengang. Kami menagih kembali. Bukankah kita harus merencanakan ini dan mendiskusikan beberapa tindakan? Sebuah cahaya terang melintas di mata Xiao Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada waktu. Anda pergi ke Proping Mulberry Tree dan melakukan yang terbaik untuk membantunya menjalani Nirvanic Rebirth dan melindungi warisannya. Aku akan membeli waktu untukmu. Anda tidak perlu peduli tentang hal lain. Kamu hanya perlu percaya padaku. Benar, Sang mengangguk dengan penuh semangat, tidak lagi ragu-ragu. Pada saat ini, Xiao Chen telah meyakinkannya. Suara mendesing. Kecepatan mengamuk dari Vulture darah iblis menghasilkan ledakan sonik yang sangat keras, mengguncang ruang. Ledakan sonik yang menusuk tidak lebih lembut dari guntur. Dibandingkan dengan kepergian diam-diam Xiao Chen, dia tidak berniat bersembunyi ketika dia kembali. Yang dia butuhkan adalah kecepatan dan waktu. Saat tanaman merambat penghisap darah berurusan dengan Bai Lixuan, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, Chen Yun, Yu Yuanliang, dan yang lainnya memperhatikan seberkas cahaya merah di langit. Dekat pada tumitnya, dentuman sonik yang menggelegar tiba. Gendang telinga semua orang bergetar. Bahkan hati mereka bergetar, organ internal mereka bergejolak, dan pembuluh darah mereka membengkak. Vulture darah iblis. Bai Lixuan berteriak, kaget dan tidak percaya. Hering darah iblis muncul. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Pikiran yang menakutkan muncul di benak semua orang. Pria parubaya pucat di Flying Dragon Snake merasakan fluktuasi emosional yang intens pada pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah di sampingnya. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah menatap Vulture darah iblis dari bawah jubahnya. Emosinya membangun tekanan seperti gunung berapi, ingin meledak ketika kondisinya tepat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya melihat dia dihancurkan menjadi apa-apa oleh kesusahan kilat. Mungkin Hering darah iblis terbang kembali dengan sendirinya, sekarang menjadi hewan peliharaan iblis yang tidak punya tuan. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah menghibur dirinya sendiri. Namun, seolah-olah untuk memberikan pukulan pada pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, sosok berpakaian putih yang dikenalnya melompat turun dari Demon Blood Vulture. Rambut panjang berkibar, wajah tampan, fitur wajah halus, udara tenang, dan ketajaman tersembunyi. Jika bukan Xiao Chen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Aku tidak percaya. Emosi yang tertekan dari pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah segera meletus. Pertama, dia diinterupsi tepat saat dia akan mendapatkan 5 elemen petir surgawi. Kemudian, musuh terbesarnya, yang dia pikir sudah mati, tiba-tiba muncul kembali. Dia menemukan pukulan berturut-turut tak tertahankan. Xiao Chen, bahkan jika kamu tidak mati lebih awal, kamu akan mati hari ini. Kehilangan kendali atas emosinya, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah tidak lagi peduli tentang apapun. Dia melayang ke udara dan menyerang Xiao Chen yang turun. Tindakan seperti itu mengejutkan semua orang. Memikirkan bahwa orang ini berani melompat saat Blood Sucking Finesse menyerang. Apakah dia gila? Tuan Gong, teriak pria parubaya pucat itu. Dia ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengikuti pada akhirnya, dia tidak ingin mati. Xiao Chen, saya sudah mencapai bagian dalam pohon surgawi. Tubuh utama The Blood Sucking Finesse saat ini bergerak di bawah tanah. Ini akan segera muncul. Pada saat itu, petir tidak akan bisa menghentikan tubuh utama. Hati-hati, suara Sang terdengar di telinga Xiao Chen. Xiao Chen menjawab, tidak apa-apa. Lakukan yang terbaik. Suara mendesing. Tidak lama setelah Xiao Chen mengirim proyeksi suara, sesosok-sosok bergegas ke arahnya. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu menyerbu. Hati Xiao Chen tenggelam, dan niat membunuh melintas di matanya.
Tidak heran saya menemukan orang ini aneh dan ekspresinya ketika dia melihat saya merasa tidak enak. Jadi, dia adalah orang dari gereja teratai hitam. Dia bahkan mampu memanggil Buddha setan teratai hitam. Sepertinya dia memiliki hubungan yang dalam dengan gereja teratai hitam. Kemarahan Cakrawala. Xiao Chen tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Dia mendengus dingin dan melemparkan serangan telapak tangan, langsung mengeksekusi kemarahan Cakrawala. Ketika Xiao Chen mengangkat tangannya sedikit, langit bergetar. Riak muncul di luar angkasa. Kecepatan luar biasa cepat dari pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu melambat seketika ketika riak-riak menyapu dirinya. Sosok pihak lain berubah menjadi merangkak di depan mata Xiao Chen. Turun. Xiao Chen merentangkan jarinya. Petir menyambar, dan pedang Qi melonjak keluar. Dia memaksa pihak lain turun dengan satu serangan telapak tangan. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bai Lixuan mengungkapkan keterkejutannya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pria misterius yang diselimuti bayangan darah, yang membuat semua orang sakit kepala, tidak bisa bertahan bahkan satu gerakan pun melawan Xiao Chen, dihancurkan oleh serangan telapak tangan. Kemarahan Cakrawala. Itu adalah teknik rahasia ras naga, salah satu yang belum pernah dipraktikkan oleh siapapun selama beberapa ribu tahun terakhir, selain dari Master Istana Pertama Istana Naga Langit, teriak Yu Yuanliang saat keterkejutan melintas di matanya. Paman Qin, pelindung Bai Lixuan, juga merasa terkejut. Sebuah cahaya cemerlang melintas di matanya. Tuan muda, orang ini tidak sederhana. Dia cukup menakutkan, kata Paman Qin secara rahasia. Puci, puci. Sebelum semua orang bisa menghela nafas, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, yang dihancurkan oleh Xiao Chen, langsung menabrak blood-sucking finesse yang tak terhitung jumlahnya. Jubah di sekitar tubuh pria misterius itu meledak dengan keras. Namun, pemandangan yang diharapkan Xiao Chen tidak muncul. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu menyerang balik padanya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu bahkan tidak mengeluarkan setetes darah pun. Apa yang sedang terjadi? Dia murni jiwa. Mungkinkah dia menjadi tiruan dari beberapa karakter utama? Petik 2. Seorang kultivator energi jiwa yang kuat dapat mewujudkan kehendak jiwa mereka menjadi klon yang dapat menyaingi seorang kultivator. Namun, sepertinya pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah ini agak aneh. Kekuatan kehendak jiwanya tidak sekuat yang dibayangkan semua orang. Xiao Chen, jika ini ada di tempat lain, aku mungkin sedikit takut padamu. Namun, kamu akan mati hari ini. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tertawa gila saat dia menyerang Xiao Chen. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu benar. Pada saat ini, blood-sucking finesse sudah menyebar ke seluruh tanah. Jika Xiao Chen terus bergerak di udara, blood-sucking finesse akan menyerangnya. Di sisi lain, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah tidak memiliki tubuh fisik, jadi dia tidak berbagi perhatian ini. Hati Xiao Chen tenggelam. Dia ingin mengeluarkan Kyongki Beast Ghost Penante dan langsung menaklukkan pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah ini. Namun, ada banyak mata di sini. Oleh karena itu, Xiao Chen akhirnya menyerah pada pemikiran ini. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Xiao Chen tidak dapat berurusan dengan orang ini. Matahari dan bulan bersinar bersama. Xiao Chen berteriak, dan fenomena misterius energi jiwanya terwujud. Bulan yang cerah dan matahari yang terik muncul dari belakangnya. Holy Venerate Will yang kuat segera menyebar dari Xiao Chen. Ini menempatkan tekanan luar biasa pada tubuh jiwa seperti pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Kembali, Xiao Chen berteriak dengan dingin sambil menunjukkan kekuatan tanpa kemarahan. Menggunakan fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama, dia memasukkan energi jiwanya ke jari pemecah jiwa darah naga. Xiao Chen melakukan serangan jari, dan seberkas cahaya merah langsung menembus kepala orang ini. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah merasa seperti kepalanya meledak. Itu seperti dia, tubuh jiwa yang murni, mengalami sambaran petir. Seperti layang-layang yang rusak, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu jatuh, terhuyung-huyung saat melakukannya, retakan mengejutkan muncul di permukaan tubuhnya. Setelah menjatuhkan orang ini kembali, Xiao Chen fokus pada 5 elemen petir surgawi yang melesat di udara. Itu adalah targetnya. Apa yang dia coba lakukan? Xiao Chen tiba-tiba berhenti bergerak, berdiri diam setelah dia memukul mundur pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Bai Lixuan dan yang lainnya merasa tercengang. Apakah dia mencari kematian? Jika Xiao Chen tetap melayang di udara, dia akan disedot kering oleh tanaman merambat penghisap darah di saat berikutnya. Tubuh perang naga surgawi. Xiao Chen meraung, dan seluruh tubuhnya membengkak, berubah menjadi raksasa kecil.
Xiao Chen mengeluarkan Dragon Might yang kuat, menunjukkan pencegahan yang mendesak. Sial, sial, sial. Tubuh perang naga surgawi Xiao Chen memblokir fin penghisap darah yang menembaknya. Vital Qi-nya melonjak, dan tubuhnya bergetar. Suara pecah yang jelas menggelegar, dan tanaman merambat penghisap darah ini pecah berkeping-keping. Xiao Chen, itu akan segera muncul. Tubuh utama The Blood-Sucking Finesse akan segera muncul. Suara sang yang agak cemas terdengar di telinga Xiao Chen. Jelas, dia belum pernah mengalami adegan seperti itu sebelumnya dan merasa sedikit tidak nyaman. Sang takut terjadi sesuatu pada Xiao Chen. Dia takut gagal membantu pohon murbei penyangga menyelesaikan kelahiran kembali nirvaniknya. Dia takut, terlalu khawatir. Dia tidak bisa menahan kecemasan dan kekhawatirannya. Jangan khawatir, Xiao Chen menjawab dengan tenang, menenangkan emosi sang. Kemudian, Xiao Chen menghela nafas. Bisakah saya berhasil? Xiao Chen tidak tahu. Namun, karena dia sudah membuat pilihannya, dia akan melakukan yang terbaik dan bertaruh pada Thunder Daun-nya. Dia ingin menaklukkan petir surgawi 5 elemen. Bai Lixuan tiba-tiba terkejut dengan akal sehatnya. Dia berteriak, cepat, 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 Paman Qin, jangan biarkan dia berhasil. Bunuh dia. Kamu mencari kematian. Paman Qin juga menjadi marah. Memikirkan bahwa Xiao Chen berani merebut petir surgawi 5 elemen dari bawah hidungnya. Benar-benar ceroboh. Ledakan. Namun, sebelum Paman Qin, yang baru saja terbang ke udara, dapat bereaksi, tanah pecah, dan aura jahat yang menakutkan membubung ke langit. Paman Qin melihat ke bawah ke celah dan terkejut melihat sebagian kecil dari tubuh utama Blood-Sucking Finesse. Paman Qin segera mundur ketakutan. Dia mengambil Bai Lixuan dan dengan cepat melarikan diri tanpa peduli. Ledakan, ledakan, ledakan. Seolah itu adalah akhir dunia, aura jahat membumbung tinggi, menggelapkan langit. Selain dari 5 sambaran petir divine yang masih memancarkan cahaya listrik yang lemah, dunia menjadi gelap gulita. Tubuh utama The Blood-Sucking Finesse akan muncul. Ketakutan mencengkeram hati Yu Yuanliang dan yang lainnya. Tanpa pikir panjang, mereka semua berbalik dan berlari. Mereka melarikan diri secepat yang mereka bisa. Dao. Sementara mereka kehilangan diri dalam kepanikan, teriakan tiba-tiba terdengar di telinga Bai Lixuan dan yang lainnya. Suara ini tidak bergema, hanya kata yang sederhana, polos, dan jelas, Dao. Anehnya, suara yang terdengar membuat semua orang merasa damai. Emosi ngeri mereka segera tenang. Suara siapa itu? Dao siapa itu? Bai Lixuan, Chen Yun, Yu Yuanliang, dan yang lainnya mau tak mau menoleh ke belakang untuk menonton. Mereka melihat seorang pria berpakaian putih di udara dengan ekspresi tenang. Dis Dao di belakangnya bersinar dengan cahaya hangat. Sebelum tekanan kekuatan jahat, cahaya itu tidak bisa disebut gemerlap atau menyilaukan. Hanya ada satu orang di dunia gelap ini yang berani melepaskan Dao Might-nya dengan bangga dan keras kepala di depan tubuh utama Blood-Sucking Finesse. Mengenai Dao Might atau teknik, orang ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, kemurnian hatinya untuk Thunder Dao melampaui semua orang. Semua orang melupakan rasa takut mereka, menatap bingung pada swordsman berpakaian putih di udara. Suara siapa itu? Dao siapa itu? Siapa yang mengejutkan hati mereka di langit malam? Itu adalah Xiao Chen dari Istana Naga Langit Putih. Bab 2016 Mentah 2112 Keuntungan semua orang. Dao. Xiao Chen berteriak di tengah aura jahat, mengeluarkan Thunder Grid Dao miliknya. Aura jahat menutupi langit, dan pemandangan malam mengikuti. Sebenarnya, penggunaan Thunder Dao oleh Xiao Chen tidak bisa dibandingkan dengan Bai Lixuan, Yu Yuanliang, dan yang lainnya. Xiao Chen belum memahami sesuatu seperti Dewa Perang Api Petir yang Yu Yuanliang wujudkan dengan kekuatan Dao guntur daunnya, kombinasi garis keturunan Bai Lixuan yang sedang naik daun dengan energi Dao besarnya untuk mewujudkan binatang suci binatang rawa putih, atau teknik serupa lainnya. Xiao Chen lebih akrab dengan saber Dao. Namun, kemurnian hati yang dia miliki untuk Thunder Dao dan kompatibilitas karakternya dengan Thunder Dao jauh melampaui orang-orang ini. Tubuh utama The Blood-Sucking Finesse muncul, menginspirasi ketakutan dan kengerian pada semua orang, yang gagal mencari kenyamanan dari Thunder Dao. Orang-orang ini lupa bahwa petir adalah musuh dari Blood-Sucking Finesse. Kemarahan petir adalah kemarahan Dao surgawi. Itu tidak akan mundur, dan tidak bisa mundur. Xiao Chen menahan tekanan besar dari kekuatan jahat yang besar, mengeluarkan Dao Might-nya. Cahaya Dao listrik yang datang dari tubuh Xiao Chen di langit yang gelap menarik 5 elemen petir surgawi secara instan. Samar-samar, Xiao Chen merasakan sesuatu. Dia tahu bahwa dia telah membentuk hubungan samar dengan 5 elemen petir surgawi.
Tubuh utama The Blood-Sucking Finesse akan segera muncul. Apakah Xiao Chen berhasil atau tidak tergantung pada ini. Xiao Chen mengeluarkan seruan perang, dan Dynamite Thunder Dao yang bahkan lebih menakutkan meledak darinya. Dia seperti bulan yang cerah di langit yang gelap, perlahan naik. Dia tampaknya ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk menerangi langit yang gelap dan membasmi aura jahat dari Blood-Sucking Finesse. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba untuk menaklukkan 5 elemen petir surgawi? Bai Lixuan dan yang lainnya berhenti bergerak, merasa terkejut. Bukankah ini terlalu jauh? Jika dia ceroboh, dia bisa mati. Jika seseorang mati, apa gunanya mendapatkan petir surgawi 5 elemen? Sebagai pembudidaya Thunder Dao, mereka akan mengambil risiko untuk menaklukkan petir surgawi 5 elemen ini selama ada kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, situasi di depan mereka tidak menunjukkan peluang untuk bertahan hidup. Apakah Xiao Chen bisa menyerap petir surgawi ke dalam tubuhnya atau tidak? Hanya kematian yang menunggunya di depan tubuh utama Blood-Sucking Finesse. Orang ini gila, Yu Yuanliang menghela nafas, keterkejutan tertulis di wajahnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebelum panggilan dari Xiao Chen Thunder Dao, 5 jenis petir Divine yang bersinar lemah, Heptagold Divine Lightning, Greenwood Divine Lightning, Gamma Flame Divine Lightning, Kappa Water Divine Lightning, dan Earth Dirt Divine Lightning, bergegas ke arahnya, tubuh. Saat kilat surgawi mendekat, cahaya menjadi terang, tumbuh semakin gemilang. Gemuruh. Tanah bergetar hebat, dan aura jahat di udara menebal. Bai Lixuan dan yang lainnya sudah bisa mencium bau busuk dari tubuh utama Blood-Sucking Finesse. Ketakutan menyerang semua orang lagi. Mereka segera mundur secara naluriah. Namun, mereka menoleh dan menatap Xiao Chen sebelum itu. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Chen tidak bisa lepas dari kematian, mereka merasakan antisipasi untuk beberapa alasan. Mungkin itu karena mereka juga pembudidaya Thunder Dao. Mereka mengantisipasi keajaiban lain. Mereka berharap Xiao Chen bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup sebelum tubuh utama Blood-Sucking Finesse, sama seperti ketika semua orang mengira dia telah mati karena tersambar gelombang kejut petir kesusahan. Itu tidak benar. Dia tidak menarik petir surgawi ke dalam tubuhnya. Apa yang dia lakukan? Ketakutan menyebar di hati semua orang. Namun, setelah mereka melihat tindakan Xiao Chen, Yu Yuanliang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan menangis. Dia adalah. Bai Lixuan memikirkan sesuatu, kecurigaan melintas di matanya. Dia tidak bisa mengerti. 5 elemen digabungkan, bentuk kilat surgawi. Xiao Chen berteriak. Dia menggunakan Dao Might-nya sebagai panduan, terus-menerus menguras energi Dao besar dan energi esensi sejatinya untuk membuat 5 elemen petir surgawi untuk direformasi. Di bawah penerangan lampu listrik, Xiao Chen sudah bisa melihat ke dalam lubang yang dalam di tanah. Monster berbentuk bola yang menakutkan yang ditutupi tentakel bergegas ke permukaan dengan kecepatan yang mengerikan. Keringat menutupi dahi Xiao Chen. Dia merasa sangat gugup. Namun, matanya menunjukkan ketenangan yang tak tertandingi, tidak menunjukkan kebingungan apapun. Itu akan berhasil. Saat Xiao Chen berteriak, ruang terbalik di sekelilingnya. Adegan malam berputar di bawah kekuatan petir surgawi 5 elemen. Setelah melawan pohon mulberry yang menopang, kekuatan 5 elemen petir surgawi tidak lagi sebanding dengan awalnya. Meski begitu, 5 elemen petir surgawi yang direformasi masih mengandung kekuatan yang menakutkan. Sementara Xiao Chen masih bisa mengendalikan kekuatan ini, dia mengaum berkepanjangan. Raungan naga terdengar di sekitar saat dia melemparkan petir surgawi 5 elemen ke lubang yang dalam seperti itu adalah petir kesusahan. Pada saat ini, petir surgawi 5 elemen tampak cemerlang seperti matahari. Semua orang juga melihat pemandangan yang menakutkan ini. Finesse penghisap darah hitam yang tak terhitung jumlahnya terbakar saat mereka meluncurkan diri ke Xiao Chen. Seandainya Xiao Chen beberapa saat kemudian, tanaman anggur penghisap darah ini akan langsung memakannya, bahkan tidak meninggalkan sisa apapun. Untungnya, petir surgawi 5 elemen direformasi dan pada akhirnya turun ke dalam lubang. Sebelum tubuh utama Blood-Sucking Finesse bersentuhan dengan 5 elemen Divine Lightning, tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditarik kembali karena ketakutan. Namun, petir surgawi telah mengunci targetnya. Bagaimana Finesse penghisap darah bisa dengan mudah melarikan diri? Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar di depan mata terkejut Bai Lixuan dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, ruang terbalik kembali normal. Pemandangan malam menghilang. Petir surgawi 5 elemen yang meledak di tanah menghancurkan sebidang tanah yang luas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah retak, mengirimkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke udara. Ini menangkap Bai Lixuan dan yang lainnya,
yang berdiri di tanah, lengah dan hampir menggulingkan mereka. Setelah shock, mereka dengan cepat menstabilkan pijakan mereka dan melayang ke udara bersama dengan bebatuan. Puluhan ribu batu besar melayang di udara saat lebih banyak batu melayang dari bawah. Suara mendesing. Sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya yang menyilaukan dan berapi-api menarik perhatian mereka. Api suci dan bermartabat menyala di mana pohon mulberry penyangga berada. Api kelahiran kembali Nivarnik melesat ke langit. Di dalam nyala api, Sang memegang pohon muda, wajahnya bersinar gembira. Kelahiran kembali Nirvanik berhasil. Xiao Chen, itu berhasil. Kamu benar. Ambil saja keputusan, lakukan yang terbaik, dan tidak akan ada penyesalan. Xiao Chen. Xiao Chen. Sang mengirim proyeksi suara beberapa kali tetapi tidak mendengar jawaban Xiao Chen. Dia tidak bisa menahan ekspresinya berubah drastis. Sang segera berlari menembus nyala api dan melompati bebatuan mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Segera, dia tiba di atas batu yang menjulang tinggi dan segera mengerutkan kening. Xiao Chen berbaring lemah di atas batu. Dia tampak pucat, jelas telah terlalu banyak menggunakan kekuatan hidupnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sang bergegas dan memeriksa kondisi Xiao Chen sebelum bersantai. Xiao Chen tidak dalam bahaya kematian. Dia hanya sangat berlebihan pada dirinya sendiri dan hanya perlu istirahat. Jadi, Sang memasukkan beberapa energi esensi sejati ke dalam dirinya. Xiao Chen bangun perlahan. Ketika dia membuka matanya, pandangannya kabur. Dia hanya bisa melihat dengan jelas setelah berkedip keras. Xiao Chen berjuang untuk bangun. Kemudian, dia melihat Sang memegang segumpal tanah dengan pohon muda kecil yang lembut di dalamnya. Sang tersenyum dan berkata, Xiao Chen, itu berhasil. Xiao Chen melihat sekeliling dan bertanya, bagaimana dengan tanaman merambat penghisap darah? Sang menjawab dengan lembut, jangan khawatir. The Blood Sucking Fin berbeda dari pohon murbe penyangga. Ini adalah hal yang jahat. Petir surgawi 5 elemen melukainya dengan parah. Jika petir surgawi 5 elemen awal telah menyambarnya, itu akan segera dihancurkan. Saat ini, itu hanya kekuatan yang dihabiskan, panah di ujung penerbangannya, jadi ia harus menemukan tempat untuk bersembunyi dengan cepat. Petik 2. Suara mendesing. Tiba-tiba, 5 lampu yang sangat lemah muncul dari batu-batu besar yang mengambang. Meskipun lampunya lemah, setiap kultivator Thunder Dao yang hadir menunjukkan ekspresi serius. Pemahaman mereka tentang Thunder Dao memberitahu mereka bahwa ini adalah 5 elemen petir surgawi. Namun, petir surgawi 5 elemen sudah sangat lemah dan bisa menghilang kapan saja. Tuan muda, haruskah saya membantu Anda bergerak untuk mengumpulkan petir surgawi 5 elemen ini? Aku bisa merasakan bahwa swordsman berpakaian putih sudah sangat lemah. Pemuda di sampingnya tidak terlalu berbahaya. Paman Qin, yang berdiri di samping Bai Lixuan di atas batu, bertanya sambil melihat 5 elemen petir surgawi menari-nari. Bai Lixuan menghela nafas, tidak perlu. Mereka sudah mengakui master. Biarkan saja mereka. Dibandingkan dengan manusia yang sangat cerdas, mereka jauh, terlalu murni. Bai Lixuan merasa agak putus asa. Dalam perjalanan ini, dia menemukan bahwa dia telah terpesona oleh teknik menggunakan energi Dao besar Guntur Dao. Namun, kemurnian hatinya untuk Thunder Dao terkontaminasi oleh keuntungan materi. Dia telah melupakan hasrat awalnya. Saat ia menjadi semakin akrab dengan tekniknya, bahkan mampu mewujudkan binatang suci leluhurnya dengan energi Dao besar Guntur Dao, tanpa sadar ia telah menyimpang lebih jauh dari Dao-nya. Untungnya, dia masih muda. Dengan menyadari fakta ini, dia telah mendapatkan lebih banyak daripada yang dia dapatkan jika dia mendapatkan 5 elemen petir surgawi. Paman Qin, bawa aku pergi. Iya, para ahli kerajaan binatang rawa putih lainnya melihat 5 elemen petir surgawi yang melesat dengan kacau, tampaknya untuk mencari sesuatu. Mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas pada akhirnya, lalu pergi dengan perasaan sepi. Di mana Tuan Gong? Pria parubaya pucat itu melihat sekeliling dengan cemas di atas batu. Namun, dia tidak menemukan pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura pihak lain. Pria misterius yang diselimuti bayang-bayang berdarah masih belum memenuhi apa yang dia janjikan kepada pria parubaya pucat itu. Di mana pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah? Apakah dia sudah mati? Tentu saja, dia tidak mati. Serangan Xiao Chen masih belum bisa membunuhnya. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah menemukan dirinya di tempat yang dingin dan gelap ketika dia bangun lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. 5 lampu biasa-biasa saja terbang melewati kepalanya. Saat dia melihat lampu terbang semakin tinggi, dia tiba-tiba terkejut saat bangun.
Itu adalah petir surgawi 5 elemen. Namun, pada saat pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah mengenali kilat dan mencoba mengejar, dia menemukan bahwa itu sudah terlambat. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah mencoba melayang ke udara tetapi merasa sangat sulit. Dia tidak bisa mengejar. Sial, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah merasa sangat frustrasi. Pada saat yang sama, dia menyadari di mana dia sekarang. Ini adalah bagian terdalam dari Thundercloud Ancient Marsh. Dia berjalan tanpa tujuan selama beberapa waktu sebelum berteriak, tanaman anggur penghisap darah. Pemandangan ini mengejutkan pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Dia melihat tubuh utama Bloodsucking Finesse yang menakutkan di dalam lubang yang besar dan dalam. Dia mundur beberapa langkah, tersandung, dan jatuh. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tidak hanya tubuh utama Bloodsucking Finesse tidak menyerangnya, tetapi bahkan terasa lebih mengejutkan daripada dia. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, yang hanya tubuh jiwa, unggul dalam Thunder Dao. Tubuh jiwanya bisa disebut tubuh jiwa Thunder Dao. Bagaimana bisa Bloodsucking Finesse tidak takut ketika mereka merasakan pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, tubuh jiwa Thunder Dao, setelah mengalami luka parah dari 5 elemen petir surgawi. Jiwa Bloodsucking Finesse ini sangat lemah. Itu tidak lengkap, mungkinkah petir surgawi 5 elemen direformasi dan melukainya? Karena aku tidak bisa mendapatkan 5 elemen petir surgawi untuk merekonstruksi tubuh fisikku, mungkin aku bisa melakukannya dengan cara ini. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tiba-tiba berpikir. Kemudian, dia melihat tubuh utama Bloodsucking Finesse yang bersembunyi di tempat yang lebih dalam. Cahaya mengerikan muncul di matanya. Bab 2017 mentah 2113 muncul konflik. Xiao Chen beristirahat sebentar di atas batu yang melayang di udara untuk memulihkan sebagian dari vital ki dan energi esensinya yang benar. Saat dia dan Sang berbicara dengan suara lembut, dia melihat ke batu-batu besar lain yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka dan memasuki pemikiran yang dalam. Setelah 5 elemen petir surgawi berhasil terbentuk, itu sangat perkasa. Namun, setelah dikuras 2 kali, ia akan kesulitan menampilkan kekuatan mengerikan seperti itu lagi. Namun, itu bukan masalah yang dipertimbangkan Xiao Chen. Saat ini, dia bahkan tidak tahu di mana 5 elemen petir surgawi itu. Mungkin sudah bubar. Kemana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Xiao Chen bertanya dengan lembut sambil menatap Sang. Pohon mulberry penyangga telah berhasil menjalani kelahiran kembali nirvanik, meninggalkan pohon muda. Siapa yang tahu kemana Sang akan pergi? Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya ingin menemukan tempat untuk terus mengejar martial Dao dan merawat pohon kecil pada saat yang sama. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, ikutlah denganku ke Kekaisaran Naga Surgawi. Jika Anda tidak ingin diganggu, Anda bisa masuk ke sini. Petik 2. Ketika Xiao Chen mengeluarkan prasasti batu, mata Sang berbinar. Dia berseru dengan kaget, perakiraan alam semesta surgawi. Kamu tahu tentang prasasti alam semesta surgawi? Tentu saja, itu ada dalam ingatan pohon mulberry yang menopang. Beberapa pembangkit tenaga listrik memiliki prasasti alam semesta surgawi selama eon desolate besar. Dikatakan bahwa ketika primal chaos pecah dan berpisah, itu melahirkan banyak item surgawi yang aneh. Di antara mereka adalah batu surgawi kosmos. Karena persaingan yang ketat, batu surgawi kosmos pecah menjadi prasasti alam semesta surgawi dan prasasti keabadian surgawi. Prasasti alam semesta surgawi terpelihara dengan sempurna. Adapun prasasti keabadian surgawi, mereka hancur menjadi beberapa bagian setelah persaingan yang lebih ketat. Petik 2. Sang merasa heran ketika dia melihat prasasti alam semesta surgawi. Jelas, dia merasa sangat terkejut melihat barang kuno ini muncul kembali di zaman bela diri meskipun ada banyak perubahan dalam zaman setelah benua desolate besar pecah. Apakah kamu mengatakan bahwa ada lebih banyak hal seperti prasasti alam semesta surgawi di dunia? Xiao Chen bertanya dengan sedikit terkejut. Sepertinya Sang tahu lebih banyak daripada Kaisar Naga berlumuran darah, dan bahkan lebih detail. Sang membantah, seharusnya tidak ada. Untuk prasasti alam semesta surgawi untuk bertahan sampai sekarang sudah merupakan keajaiban-keajaiban. Saya tidak percaya bahwa ada item surgawi lain yang ditempa dari batu surgawi kosmos yang bertahan sampai sekarang. Anda tidak tahu betapa mengerikannya bencana yang ditimbulkan oleh kehancuran suatu zaman. Manusia dan surga memasuki kemunduran, tatanan runtuh. Meskipun Xiao Chen merasa tertarik karena ini melibatkan asal-usul alam semesta, dia tidak ingin membahas ini secara mendetail sekarang. Tepat ketika Xiao Chen mulai merasa bosan, 5 lampu lemah berwarna berbeda tiba-tiba muncul di sekitarnya.
Matanya berbinar saat dia berteriak dengan lembut, 5 elemen petir surgawi. Xiao Chen merasa agak terkejut. Dia sudah menyerah untuk mendapatkan 5 elemen petir surgawi. Siapa tahu, petir surgawi 5 elemen yang tersebar kembali mengambil inisiatif untuk kembali. Xiao Chen merasa tertegun sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Sang tertawa pelan, barang-barang spiritual alami ini agak murni. Sepertinya mereka mengakui Anda. Selamat. Memulihkan akalnya, Xiao Chen dengan cepat mengeksekusi firmamen serage dan menarik 5 lampu ke tangannya. Kemudian, 5 lampu perlahan bergabung ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, Xiao Chen duduk bersila dan menutup matanya. Tanpa berpikir lebih jauh, dia dengan cepat mengedarkan energinya untuk lapisan ketiga firmamen serage. Petir surgawi 5 elemen sangat lemah. Jika Xiao Chen tidak menggabungkannya dengan cepat, dia mungkin gagal. Kesempatan ini tidak bisa hilang, jika hilang, itu tidak akan datang lagi. Sang melihat pohon muda propping mulberry tree dengan ekspresi santai. Dia tidak memiliki orang tua. Tidak peduli apa, itu adalah pohon mulberry penyangga yang melahirkannya. Bahkan jika dia berpisah dari pohon mulberry yang menopang dan menjalani kehidupan yang mandiri, masih akan ada beberapa hubungan. Tidak peduli seberapa acuh tak acuh dia, akan sulit untuk benar-benar melupakan hubungan ini. Namun, Sang menganggap situasi saat ini dapat diterima. Dengan melestarikan anakan tersebut, ia memperoleh harapan akan warisan yang terus berlanjut. Dengan upaya Xiao Chen, petir surgawi 5 elemen hilang dan kembali, jadi Xiao Chen berhasil mendapatkan sesuatu dari ini pada akhirnya. Adapun tanaman merambat penghisap darah, tidak perlu mempedulikannya untuk saat ini. The Blood-Sucking Finesse tidak akan menimbulkan masalah dalam 1000 tahun. Saat ini, Xiao Chen perlu tidak hanya menaklukkan 5 elemen petir surgawi tetapi juga memasukkannya ke telapak tangannya untuk berlatih lapisan ketiga kemarahan cakrawala dengan sukses. Melakukan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah 2 hari, Xiao Chen perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Bebatuan yang berserakan dan lubang yang dalam memenuhi sekelilingnya. Serangan 5 elemen petir surgawi telah benar-benar menghancurkan dataran terpencil. Saya berhasil. Dengan bantuan dari 5 elemen petir surgawi, Xiao Chen akhirnya berhasil mencapai lapisan ketiga kemarahan cakrawala. Dalam proses menyempurnakan 5 elemen petir surgawi, Thunder Dao Xiao Chen tampaknya akan membuat terobosan. Xiao Chen bisa melampaui kesempurnaan hebat setiap saat, mencapai puncak kesempurnaan. Dia menghela nafas. Saber Dao-nya masih terjebak di Great Perfection. Namun, Thunder Dao miliknya akan melampaui kesempurnaan hebat. Mari kita coba kekuatan lapisan ketiga 5 elemen petir surgawi terlebih dahulu. Xiao Chen bangkit dan melihat sekeliling. Kemudian, dia mendarat di atas batu raksasa seukuran puncak gunung. Dia berteriak, amarah cakrawala. Kemarahan yang datang dari naga leluhur Eon Desolate besar terwujud, menyebar di dunia. Lapisan ketiga firmamen serage mengeluarkan kemarahan Great Desolate Eon Ancestor Dragon sepenuhnya. Kontrol kemarahan Xiao Chen telah mencapai titik menunjukkan kekuatan tanpa kemarahan, menyembunyikan kekuatan, dan mengendalikannya sesuka hatinya. Dengan pikiran, kemarahan luar biasa yang tersebar di 9 surga berkumpul di telapak tangan Xiao Chen. Xiao Chen mengangkat tangannya, dan langit bergetar. Raungan naga bergema di awan. Pergi. Xiao Chen melayang ke udara dan meraih dengan tangannya. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Batu raksasa, yang ukurannya sama dengan puncak gunung, memasuki telapak tangan Xiao Chen. Logam, kayu, air, api, dan tanah sudah membentuk dunia kecil yang belum sempurna. Saat ini, telapak tangan Xiao Chen adalah dunia kecil yang dikaitkan dengan kilat. Meskipun kecil, itu berisi ruang yang sangat luas. Mata Xiao Chen tampak bersemangat, mencerminkan kegembiraannya. Meskipun dia tidak memahami keadaan ruang, dia menggunakan metode lain untuk melakukan hal yang sama seperti keadaan ruang. Dia mengepalkan tangannya erat. Petir dan pedang Qi menghancurkan batu raksasa itu. Ketika Xiao Chen membuka tangannya lagi, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya tumpah dari telapak tangannya. Rockfall berakhir hanya setelah waktu yang lama. Xiao Chen merenung sebelum berkata, kekuatan 5 elemen petir surgawi masih terlalu lemah. Jika hanya 1% dari keadaan awalnya, itu akan menjadi bubuk yang terbang keluar dan bukan batu yang dihancurkan. Petik 2. Selain kemarahan cakrawala, ada kegunaan lain dari petir surgawi 5 elemen juga. Misalnya, Xiao Chen dapat memasukkan energi dao besar Thunder Dao miliknya ke dalam 5 elemen petir surgawi dan menggunakannya sebagai media serangan. Itu akan jauh lebih kuat daripada metode serangan Xiao Chen sebelumnya dengan Thunder Dao. Dengan pikiran,
Xiao Chen terus-menerus memasukkan energi dao besar Thunder Dao miliknya ke dalam 5 elemen petir surgawi. Dengan infus energi dao besar ke dalam 5 elemen petir surgawi, telapak tangannya bersinar dengan cahaya terang, tampak seperti senjata surgawi. Gemuruh. Saat dia terus-menerus menanamkan energi dao besar, awan petir menyebar di langit, dan fenomena misterius petir yang menakutkan muncul. Angin kencang bertiup dan kilat menyambar. Ketika 5 elemen petir surgawi mencapai panjang hampir 2 meter dari infus energi dao besar Thunder Dao, Xiao Chen berhenti. Setelah beberapa pemikiran, dia membentuk petir surgawi 5 elemen yang agak kabur ini menjadi tombak yang memancarkan listrik. Kemudian, Xiao Chen memasukkan kehendak jiwanya ke dalam tombak, langsung menembakkan tombak petir surgawi 5 elemen. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar di ruang sekitarnya, seperti binatang buas yang memamerkan cakar dan taring. Suara mendesing. Dengan lemparan biasa, tombak itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mendarat di atas batu yang hancur. Lampu listrik yang gemerlap dan menyilaukan tiba-tiba meledak. Pada saat berikutnya, batu itu berubah menjadi debu dan bubuk yang melesat ke udara dan membengkak, membentuk awan jamur yang megah. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Thunder Monarch Spear. Xiao Chen merasa puas dengan metode barunya menyerang menggunakan Thunder Dao. Dia dengan santai menarik tangannya kembali, dan petir surgawi 5 elemen kembali ke tangannya. Petir surgawi 5 elemen benar-benar sangat berguna. Suara mendesing. Angin bersiul dari belakang. Bagaimana itu? Sang bertanya setelah bergegas ke sisi Xiao Chen yang terbangun ketika dia mendengar keributan itu. Xiao Chen mengangguk dan membuka telapak tangannya. Untaian lengkap 5 elemen petir surgawi berkedip dengan lampu listrik 5 warna muncul, tampak sangat cantik. Namun, aura 5 elemen petir surgawi lemah. Kekuatannya sudah jauh dari awalnya. Xiao Chen berkata dengan serius, saya memperkirakan itu dapat pulih hingga 1% dari kekuatan aslinya dalam 3 bulan. Ini adalah perkiraan yang sangat optimis. 1% dari kekuatan awal 5 elemen petir surgawi sudah sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, jika Xiao Chen menggunakan 5 elemen petir surgawi untuk mengeluarkan bentuk akhir kemarahan cakrawala, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Kamu tidak perlu selama itu. Sang tersenyum misterius, lalu mengeluarkan beberapa buah yang bermutasi karena petir. Meskipun mereka lebih rendah dari buah Thundercloud yang diperoleh sebelumnya, ada banyak dari mereka. Nilai total mereka melampaui buah Thundercloud. Xiao Chen menunjukkan kegembiraan di wajahnya saat dia bertanya, di mana kamu menemukannya? Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia menyadari bahwa itu adalah pertanyaan bodoh. Mengingat pemahaman Sang tentang Thundercloud Ancient Marsh, dia dapat dengan mudah menemukan buah-buahan yang bermutasi ini. Sang tersenyum dan menjawab, saya tahu lokasi sebagian besar buah yang bermutasi di rawa kuno Thundercloud. Saya akan mendapatkan semua yang bisa Anda saring. Selebihnya, binatang buas yang menjaga mereka terlalu mengerikan. Anda tidak dapat memperbaikinya untuk saat ini. Petik 2 tanda pisah. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan buah-buahan yang bermutasi ini. Cahaya terang melintas di matanya saat dia berkata, sudah cukup. Buah-buahan bermutasi berusia 10.000 tahun ini cukup bagi saya untuk mengolah 5 elemen petir surgawi dengan cepat. Petik 2. Dengan bimbingan Sang, Xiao Chen menemukan tanah harta karun yang dipenuhi dengan energi petir yang sangat padat di rawa kuno Thundercloud. Kemudian, dia memasuki kultivasi tertutup. Sang tidak tinggal diam. Dia meminjam prasasti alam semesta surgawi Xiao Chen dan mengumpulkan semua harta alam yang bisa dia temukan di rawa kuno Thundercloud. Sang sudah memutuskan untuk tinggal di Divine Universe Stella untuk saat ini dan menuju ke Divine Dragon Empire bersama Xiao Chen. Energi spiritual di prasasti alam semesta surgawi subur, dan tidak ada yang akan mengganggunya di sana. Itu adalah tempat terbaik untuk bibit pohon mulberry penyangga untuk tumbuh. Sang dapat membuat rencana lebih lanjut setelah kekuatan hidup pohon mulberry penyangga stabil. Tanda pisah. Waktu berlalu hari demi hari. Sejak keberangkatan Xiao Chen dari Istana Naga Langit, 20 hari telah berlalu. Pada saat ini, murid inti kelas surga Istana Naga Surgawi berkumpul di platform naga yang mendalam. Suasana terasa tegang dan serius. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Target mereka secara alami adalah persaingan antara 7 istana luar. Setelah kompetisi antara 7 istana luar, beberapa akan beruntung dan pergi ke kota naga leluhur. Yang malang akan tetap tinggal dan terus bekerja keras. Beberapa bahkan akan meninggalkan Istana Naga Langit karena bakat mereka yang terbatas. Orang-orang ini mungkin berkeliaran di dunia atau bergabung dengan tentara kekaisaran untuk mengukir masa depan. 3 Master Istana, yang jarang muncul di acara langka ini saat ini.
T. Bab 2018 Mentah 2114 Keberangkatan. Di Profound Dragon Platform, Heavenly Dragon Platform. Murid inti kelas surga Istana Naga Surgawi telah berkumpul. Ada total 31 orang, dengan Li Luo, Lu Feng, Bai Yunfeng, dan Xiao Jinyu berdiri di depan. Keempatnya adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan antara tiga istana luar dengan Xiao Chen. Istana Naga Surgawi sangat memelihara orang-orang ini dalam sebulan terakhir, memberi mereka harapan. Namun, banyak murid inti kelas surga Istana Naga Surgawi segera menyadari sesuatu yang aneh. Xiao Chen tidak muncul. Pada titik ini, Xiao Chen berjubah putih adalah pemimpin spiritual dari para murid Istana Naga Langit. Namun, dia tidak muncul. Murid inti kelas surga ini mulai menunjukkan ekspresi cemas. Di mana saudara muda Xiao Chen? Kenapa aku tidak melihatnya? Betul sekali. Itu aneh. Kami akan pergi, jadi mengapa kami tidak melihatnya? Petik 2. Mungkinkah dia menyerah pada kesempatan ini? Kalau begitu, kita dijebak. Tanpa dia, tidak ada pemimpin. Murid inti kelas surga dari setiap istana luar akan memiliki pemimpin spiritual mereka. Keberadaan seorang pemimpin tidak hanya berfungsi untuk mendongkrak moral. Selama ujian, para pemimpin ini dapat membantu mereka. Sesepuh dari berbagai istana luar akan menginstruksikan murid terkuat untuk menjaga sisanya. Kalau tidak, apa gunanya sekte memberi mereka begitu banyak sumber daya? Dengan ekspresi agak muram, Xiao Jinyu menoleh ke Li Luo, di sampingnya, dan berbisik, "Kakak Li, apakah kamu melihat Xiao Chen akhir-akhir ini?" "Tidak, 3 hari yang lalu, aku pergi mencarinya sekali. Namun, dia tidak berada di Gua Bulan Dingin. Saya mendengar dari tuan saya bahwa dia pergi keluar untuk pelatihan pengalaman." Petik 2. Ah, lalu kenapa dia belum kembali? Hanya ada 10 hari lagi. Kami sudah akan berangkat. Kenapa dia belum muncul? Yang lain menganggap ini agak aneh. Pada saat yang sama, mereka merasa sedikit khawatir. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Xiao Chen? Diam. Di atas puncak utama Istana Naga Langit, Master Istana Pertama Yi Yun memberi isyarat untuk diam. Obrolan berisik itu berhenti. Master Istana Pertama menghela nafas pelan. Sampai sekarang, belum ada berita tentang Xiao Chen. Master Istana Pertama tidak tahu apa yang ditemui Xiao Chen dalam pertarungan untuk 5 elemen petir surgawi. Namun, strip giok kehidupan yang ditinggalkan Xiao Chen di Istana Naga Surgawi tidak hancur. Dia juga belum menggunakan jimat naga langit yang diberikan oleh Tuan Istana Pertama kepadanya. Ini membuktikan bahwa Xiao Chen tidak mengalami bahaya. Karena dia belum kembali untuk waktu yang lama, itu berarti petir surgawi 5 elemen telah muncul. Kalau tidak, Xiao Chen tidak akan selambat ini. Namun, keadaan murid-murid ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran Xiao Chen secara signifikan merusak moral mereka. Meskipun Tuan Istana Pertama mengharapkan ini, dia masih merasa agak khawatir. Merasa perlu untuk mengatakan sesuatu, Kepala Istana Pertama melanjutkan setelah jeda, "Aku tahu apa yang kalian semua pikirkan. Pertama, izinkan saya meyakinkan Anda bahwa Xiao Chen baik-baik saja. Namun, saya tidak dapat memverifikasi apakah dia dapat bergegas kembali ke masa lalu atau tidak. Namun demikian, persaingan antara 7 istana luar pada akhirnya adalah masalah Anda. Itu tidak tergantung pada apakah orang lain hadir atau tidak." Bai Yunfeng, Lu Feng. "Hadiah." Keduanya menjawab dengan hormat sambil melangkah maju. "Karena Xiao Chen tidak ada di sini, kalian berdua akan mengambil tanggung jawab untuk merawat juniormu. Dapatkah engkau melakukannya?" Bai Yunfeng dan Lu Feng menunjukkan ekspresi serius saat mereka berteriak bersama, "Murid pasti akan melakukan yang terbaik." "Bagus. Saya tidak akan repot dengan kata-kata yang tidak perlu. Saya tidak tahu detail aturan untuk kompetisi antara 7 istana luar ini. Kami hanya akan tahu setelah mencapai ibu kota, kota naga surgawi. Tidak peduli apa, saya tidak ingin memberi terlalu banyak tekanan pada Anda. Bahkan jika Anda tidak memasuki kota naga leluhur, ada banyak pilihan lain. Istana Naga Surgawi mengundang Anda untuk tinggal dan akan selalu menyambut Anda di sini," kata Kepala Istana Pertama dengan tulus. Dia sangat jelas tentang apa arti Istana Naga Leluhur bagi para pembudidaya garis keturunan naga darah campuran ini. Selama mereka bisa memasuki kota naga leluhur, keturunan mereka bisa tetap di sana. Status mereka di Kekaisaran Naga Surgawi akan meningkat secara signifikan. Istana Naga Surgawi juga membutuhkan jumlah murid yang cukup untuk memasuki kota naga leluhur. Disitulah kuil leluhur ras naga berada, inti dari seluruh ras naga.
Semakin banyak murid Istana Naga Surgawi di Kota Naga Leluhur, semakin banyak manfaat yang akan diterima oleh para pembudidaya naga berdarah campuran di Kekaisaran. Jika mereka gagal melakukannya, posisi mereka yang semula rendah akan semakin menurun. Dari sudut pandang tertentu, para pembudidaya ras naga tidak bisa menahan kehendak leluhur Kota Naga. Ayo berangkat. Sebuah kapal perang penangguhan surga bintang 4 dengan simbol Istana Naga Surgawi muncul. Semua orang memasuki kapal perang satu demi satu. Master Istana pertama berbisik, kalian berdua harus tetap di sini. Aku akan memimpin grup kali ini. Kepala Istana ketiga berkata dengan serius, kakak pertama, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Mengirim Xiao Chen untuk mencari petir surgawi 5 elemen juga untuk kebaikannya sendiri. Karena dia terlambat, itu berarti dia membuat penemuan besar. Bahkan jika dia melewatkan kesempatan ini, dia masih bisa masuk tahun depan. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya di Dragon Rache. Tuan Istana kedua Jue yang menghela nafas, kakak ketiga, kakak pertama tidak mengkhawatirkan Xiao Chen. Dia khawatir tentang kumpulan murid inti kelas surga ini, merasa bahwa dia mengecewakan mereka. Petik 2. Master Istana ketiga merenungkan ini dalam diam. Meskipun mengetahui bahwa persaingan antara 7 istana luar sudah dekat, Tuan Istana pertama masih mengirim Xiao Chen keluar. Memang tidak adil bagi para murid yang mengantisipasi Xiao Chen memimpin mereka dalam kompetisi. Xiao Chen berjanji padaku bahwa dia akan bergegas kembali. Saya percaya padanya, kata kepala istana pertama sebelum berbalik untuk naik ke kapal perang. Tuan Istana kedua dan Tuan Istana ketiga mengirim kapal perang dengan mata dan hati yang berat. Pada saat yang sama, murid inti kelas surga dari Istana Naga Merah, Istana Naga Biru, Istana Naga Putih, Istana Naga Hijau, Istana Naga Perak, dan Istana Naga Emas juga berkumpul dan menuju ibu kota, Kota Naga Surgawi. Untuk berbagai istana luar, kompetisi tahunan antara 7 istana luar adalah masalah besar. Berapa banyak murid yang bisa dikirim oleh istana luar ke Kota Naga Leluhur? Siapa yang bisa memimpin? Murid siapa yang akan memasuki Kota Naga Leluhur sebagai yang terkuat dalam kompetisi antara 7 istana luar? Untuk 6 naga surgawi berwarna, ini melibatkan sumber daya dan manfaat praktis, baik yang terbuka maupun yang terselubung. 6 naga surgawi berwarna tampak harmonis. Namun, pada kenyataannya, persaingan yang terjadi secara rahasia sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ini terutama terjadi ketika pemilihan Kaisar Naga berikutnya sudah dekat. Manakah dari naga surgawi yang tidak mengingini posisi Kaisar Naga? Dengan pengaturan seperti itu, kompetisi tahun ini antara 7 istana terluar menjadi sangat penting. Perlombaan naga emas perlu mempertahankan posisi teratas untuk memastikan kelanjutan hegemoninya. Kegagalan tidak akan menjadi pertanda baik. Lebih buruk lagi, itu bahkan mungkin berdampak pada keberuntungan ras naga emas. Adapun naga surgawi lainnya, baik itu untuk keuntungan mereka atau untuk kompetisi menjadi Kaisar Naga berikutnya, mereka perlu melakukan yang terbaik untuk menggulingkan perlombaan naga emas dalam kompetisi antara 7 istana luar. Tanda pisah. Di puncak gunung yang dikelilingi oleh awan petir dan kilatan petir tanpa henti di rawa kuno Thundercloud. Xiao Chen membuka matanya, dan piringan dao muncul perlahan di belakangnya saat cahaya cemerlang melintas di matanya. Dengan pikiran, piringan dao mengembun menjadi satu titik dan terus memanjang hingga mencapai panjang sekitar 29 meter. Suara mendesing. Ketika ini terjadi, kilat di sekitarnya yang berkedip tanpa henti-berhenti. Xiao Chen menjadi seperti penguasa yang memerintahkan kilat di daerah ini, mampu mengendalikan petir sesukanya. Dia dengan ganas melambaikan tangannya, dan di bawah kendalinya, semua kilat di sekitarnya menyatu menjadi satu sambaran petir yang menakutkan. Awan petir sejauh 50 km di sekitarnya bergejolak seperti pasukan besar yang menyerbu di belakangnya. Thunder Dao Xiao Chen telah melampaui kesempurnaan besar dan mencapai puncak kesempurnaan. Perasaan ini benar-benar memabukkan, gumam Xiao Chen. Setelah menembus kesempurnaan hebat, Thunder Dao miliknya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Genggamannya terhadap petir telah mengalami metamorfosis yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Semuanya berkat petir surgawi 5 elemen. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan Xiao Chen bisa membuat terobosan seperti itu? Sudah waktunya untuk pergi. Saya harap saya bisa tepat waktu untuk kompetisi antara 7 istana luar. Petik 2. Keyakinan yang kuat melintas di mata Xiao Chen. Dia sekarang merasa yakin untuk mengalahkan murid manapun di istana luar, tidak peduli siapa itu, tanpa menggunakan seni menelan surga awan iblis. Apakah kita akan pergi? Sang bertanya dari prasasti alam semesta surgawi. Dia saat ini dalam budidaya tertutup. Sang belum pernah meninggalkan rawa kuno Thundercloud sebelumnya,
jadi dia merasa cukup penasaran dengan kekaisaran naga surgawi. Ya, kami akan pergi. Hering darah iblis terbang dari awan petir. Kemudian, Xiao Chen dengan lembut melompat dan mendarat di punggungnya. Ketika Xiao Chen meninggalkan Thundercloud Ancient Marsh, blood-sucking finesse yang berkedip-kedip dengan lampu listrik diam-diam keluar dari tumpukan puing-puing yang merupakan dataran terpencil. The blood-sucking finesse kusut satu sama lain dan membentuk tubuh fisik yang aneh. Tubuh fisik yang seperti batu itu berkedip-kedip dengan cahaya listrik yang berderak. Tidak buruk. Meskipun itu bukan tubuh fisik yang diwujudkan oleh petir surgawi 5 elemen, itu dapat diterima. Saya terampil di Thunder Dao. Menggabungkan tubuh blood-sucking finesse dengan Thunder Dao adalah sempurna. Orang ini adalah pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah yang telah dihancurkan Xiao Chen ke tanah. Dia telah memiliki tubuh utama blood-sucking finesse dan membentuk tubuh fisiknya sendiri. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah melesat di langit. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tidak memiliki penglihatan yang baik. Namun, dia merasakan siapa berkas cahaya merah itu. Xiao Chen, kita akan bertemu lagi. Kebencian yang intens melintas di mata pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Saat cahaya merah menghilang, dia juga meninggalkan Thundercloud Ancient Marsh dengan tubuh fisik barunya. Bab 2019-2115 Kesempatan bertemu. Hering darah iblis menerbangkan Xiao Chen secepat mungkin ke kota Thundercloud dan tiba 2 hari kemudian. Meskipun waktunya ketat, Xiao Chen masih perlu mematuhi etiket dasar. Dia telah berhasil mendapatkan 5 elemen petir surgawi karena berbagai kebetulan dan peluang. Namun, tidak peduli apa, Master Bai dan Li Xiuhai dari Nine Cauldron Pavilion membantu. Sebelum pergi, Xiao Chen harus pergi dan berterima kasih kepada mereka. Tuan Xiao, Anda belum pergi. Ketika Li Xiuhai dari Nine Cauldron Pavilion melihat Xiao Chen, dia merasa cukup terkejut. Berita tentang keributan yang disebabkan oleh pohon mulberry yang menopang di Thundercloud Ancient Marsh telah menyebar jauh dan luas. Namun, orang luar tidak tahu detail pastinya. Li Xiuhai berpikir bahwa Xiao Chen sudah bergegas kembali untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara 7 istana luar. Tanpa diduga, Xiao Chen belum pergi. Saya mau berangkat. Kali ini, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada kalian berdua. Liu Xiuhai mengungkapkan senyum. Dia suka mendengar ini. Paling tidak, Xiao Chen memperlakukan mereka berdua sebagai teman. Namun, sulit bagi Li Xiuhai untuk mengubah sifat pengusahanya. Dia mencoba bertanya secara tidak langsung, Tuan Xiao, apa yang sebenarnya terjadi di Thundercloud Ancient Marsh? Beberapa waktu yang lalu, beberapa kaisar berdaulat di kota Thundercloud pergi. Namun, mereka tidak menemukan apapun selain puing-puing. Apakah petir surgawi 5 elemen benar-benar muncul? Xiao Chen tidak menjawab, hanya berkata, berita dari White Marsh Beast Empire akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Perhatikan saja, dan Anda akan tahu. Kali ini, saya menuai panen besar di Thundercloud Ancient Marsh. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Tuan Bai tersenyum dan berkata, itu tidak masalah, tidak sama sekali. Di masa mendatang, ketika Tuan Muda Xiao melakukan perjalanan di sekitar wilayah utara, Anda mungkin akan melihat banyak paviliun 9 kuali. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Tuan Muda Xiao, jangan katakan lagi, cepat pergi. Saya mendengar bahwa murid inti kelas surga dari berbagai istana luar gerbang naga mencapai kota naga surgawi 3 hari yang lalu. Saya khawatir persaingan antara 7 istana akan dimulai kapan saja. Petik 2. Selamat tinggal. Hati Xiao Chen tenggelam. Waktu lebih ketat dari yang dia kira. Saat Li Xiuhai melihat Xiao Chen pergi, dia merenungkan, apa arti kata-kata Tuan Xiao? Apakah petir surgawi 5 elemen muncul atau tidak? Tuan Bai menasihati dengan agak tak berdaya, Tuan Muda Xiao sudah membuat dirinya sangat jelas. Dia tidak menyangkal informasi tentang 5 elemen petir surgawi tetapi mengatakan dia menuai panen besar. Kemudian, dia bahkan secara khusus datang untuk berterima kasih kepada kami berdua. Apakah ada kebutuhan untuk berpikir lebih jauh? Li Xiuhai berteriak, Tuan Xiao benar-benar mendapatkan petir surgawi 5 elemen. Li Xiuhai yang terkejut bergumam, ini adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh kaisar yang berdaulat. Ini tak terbayangkan. Segera, namanya akan mengguncang seluruh wilayah utara. Pada saat ini, Li Xiuhai terkejut bangun, akhirnya memahami kata-kata Guru Bai. Di masa depan, Xiao Chen akan terus berinteraksi dengan Paviliun 9 Kuali saat berada di wilayah utara. Penilaian Master Bai jauh lebih baik daripada penilaian Li Xiuhai, dia sudah melihat sejauh itu. Tanda pisah. Ibu kota Kekaisaran Naga Surgawi, Kota Naga Surgawi.
Kelompok Istana Naga Langit tiba 3 hari yang lalu. Setelah itu, kontingen dari istana lain tiba di kota naga kuno ini, yang kedua setelah kota naga leluhur, satu demi satu. Namun, masih ada waktu sampai dimulainya kompetisi antara 7 istana. Setelah perjalanan panjang, para murid dari 7 istana luar perlu beristirahat untuk beberapa waktu. Sebagai ibu kota, kota naga surgawi secara alami disibukkan dengan kebisingan dan kegembiraan. Selanjutnya, kota naga leluhur tidak terbuka untuk umum. Divine Dragon City dapat dilihat sebagai pusat dari Divine Dragon Empire, mengumpulkan berbagai klan besar dari kekaisaran. Selain itu, faksi lain di wilayah utara, bahkan faksi dari 3 dinasti, memiliki cabang di sini, baik yang terbuka maupun yang terselubung. Bahkan dengan latar belakang seluruh wilayah utara, kota naga surgawi dianggap sebagai salah satu dari sedikit kota besar. Setelah mencapai kota naga surgawi, Tuan Istana Pertama dan Penatua Tian Yun berpisah dan pergi mencari berita tentang persaingan antara 7 istana luar. Persaingan antara 7 istana luar berbeda setiap saat. Jika Tuan Istana Pertama dan Penatua Tian Yun dapat memperoleh informasi sebelumnya, mereka dapat membuat persiapan, mungkin cukup untuk mempengaruhi hasil secara signifikan. Adapun Bai Yunfeng, Xiao Jinyu, dan murid inti kelas surga lainnya, mereka berkumpul dan berkeliaran di kota naga surgawi ini. Mereka secara alami tidak dapat melewatkan kesempatan ini setelah melakukan perjalanan langka ke kota naga surgawi. Persaingan antara 7 istana luar akan segera dimulai. Memasuki kultivasi tertutup pada saat ini tidak akan menunjukkan banyak efek, jadi mereka mungkin juga berjalan-jalan dan menjelajahi, melihat dunia dan memperluas cakrawala mereka. Dibandingkan dengan kota naga langit, hiruk-pikuk ibu kota berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Selain Bai Yunfeng, yang telah datang beberapa kali sebelumnya, Xiao Jinyu, Li Luo, Lu Feng, dan yang lainnya semuanya tidak mengenal tempat itu. Jadi, mereka membiarkan Bai Yunfeng memimpin mereka berkeliling, dengan santai mengembara di kota naga surgawi. Ini adalah pasar terbesar dari kota naga surgawi. Ada berbagai macam orang di sana, dan segala macam hal aneh tersedia. Ini adalah ujian mata dan ingatan seseorang. Meskipun tidak memiliki reputasi seperti toko besar, Anda sering mendengar orang membeli harta karun aneh dengan harga murah. Jadi, itu selalu populer. Danau itu adalah Danau Kaisar Naga. Apakah Anda melihat patung-patung di sana? Mereka adalah patung kaisar berdaulat dari berbagai klan yang berkontribusi pada kekaisaran. Hanya mereka yang memiliki kemampuan militer yang luar biasa yang dapat mendirikan patung mereka di Danau Kaisar Naga dan memiliki keberuntungan kekaisaran yang melindungi keturunan mereka. Jalan ini dipenuhi dengan toko-toko besar yang menjual alat dao. Jika Anda semua membutuhkannya, Anda bisa pergi melihatnya. Petik 2. Bai Yunfeng jelas sangat akrab dengan ibu kota. Saat dia berjalan, dia memperkenalkan tempat kepada yang lain satu demi satu. Tepat pada saat ini, sekelompok pembudidaya mengobrol dengan gembira berjalan keluar dari toko. Kedua kelompok kebetulan bertemu satu sama lain di jalan. Ketika kedua kelompok mengangkat kepala mereka dan melihat satu sama lain, mereka menunjukkan ekspresi terkejut pada awalnya, merasa terkejut. Haha, kebetulan sekali. Divine Dragon City sangat besar, tapi tak disangka, kami bertemu dengan sekelompok naga berdarah campuran saat kami keluar untuk berjalan-jalan. Pemimpin kelompok lainnya adalah Qin Aotian dari Istana Naga Emas. Para pembudidaya di sekitar Qin Aotian tampaknya bukan murid Istana Naga Emas. Mereka lebih tua dan memiliki aura yang stabil seperti gunung. Kultivasi mereka juga cukup tinggi. Mereka harus menjadi pembudidaya dari klan Qin. Garis keturunan naga surgawi dari orang-orang ini membuat mereka sangat menarik perhatian di jalanan. Aura naga emas yang mereka pancarkan selalu menarik perhatian. Semua orang tahu bahwa naga emas memerintah kekaisaran selama periode ini. Faksi garis keturunan naga emas juga yang terbesar di kota naga surgawi. Ekspresi Bai Yunfeng berkedip saat dia berbalik dan berkata, "Ayo pergi. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu." Para murid Istana Naga Langit hanya bisa mengutuk keberuntungan mereka untuk bertemu dengan Qin Aotian ini. Persaingan antara 7 istana luar akan segera dimulai. Tidak perlu bertengkar dengan naga emas. Blokir mereka. Wajah Qin Aotian tenggelam. Dia melambaikan tangannya, dan para pembudidaya di sisinya mengepung Bai Yunfeng dan yang lainnya. Lu Feng segera menunjukkan ekspresi tidak sabar. Bai Yunfeng diam-diam menghentikannya. Faksi pihak lain jauh lebih kuat daripada Istana Naga Surgawi di kota Naga Surgawi. Bertindak tergesa-gesa di sini akan merugikan mereka terlalu banyak. Bai Yunfeng berkata, "Qin Aotian, apa yang kamu coba lakukan? Ini adalah kota Naga Surgawi.
Bahkan murid klan kerajaan dari garis keturunan naga emasmu tidak memiliki hak untuk menyerang di sini. Qin Aotian yang frustrasi membalas dengan cemberut, ini bukan tempatmu untuk menceramahiku. Aku lebih akrab dengan aturan kota naga surgawi daripada kalian para naga berdarah campuran. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Bahkan jika kita tidak bertemu di sini, saya akan mengunjungi penginapan Istana Naga Langit. Karena kami bertemu satu sama lain, maka saya akan mengatakannya terlebih dahulu. Kakakku ingin bertemu Xiao Chen. Qin Mu, kakak Qin Aotian adalah orang terkuat di Istana Naga Emas. Qin Mu, orang terkuat yang diakui publik dari Istana Luar. Dia lebih kuat dari 3 murid ahli hebat lainnya. Dia misterius dan jarang menunjukkan dirinya. Bai Yunfeng berkata dengan tenang, saya akan menyampaikan pesannya. Namun, terserah saudara muda Xiao Chen apakah dia mau bertemu dengan saudara laki-laki pertamamu atau tidak. Petik 2. Maaf, tolong kembalilah bersamaku. Saya percaya berita itu akan menyebar, jadi Anda tidak perlu mengirim pesan. Xiao Chen secara alami akan datang, kata Qin Aotian dengan senyum yang agak menyeramkan, berpikir bahwa rencananya sangat indah. Saat ini, semua master istana sedang mencari berita tentang persaingan antara 7 istana luar. Bagaimana mereka bisa diganggu dengan masalah kecil ini? Qin Aotian akan secara paksa membawa orang-orang ini pergi. Selama Qin Aotian tidak membahayakan kelompok lain, bahkan jika kepala istana datang mencari penjelasan, kepala istana tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mengingat karakter Xiao Chen, selama dia menerima berita itu, dia akan khawatir tentang keselamatan orang-orang ini dan bergegas tanpa berpikir lagi. Namun, hati Bai Yunfeng dan yang lainnya tenggelam. Xiao Chen tidak datang kali ini. Jika para ahli Qin Clan secara paksa membawa mereka pergi, konsekuensinya akan mengerikan. Sama seperti murid Istana Naga Surgawi saling mengirim proyeksi suara, mempersiapkan serangan pendahuluan sehingga mereka bisa pergi, seseorang tiba-tiba berjalan keluar di balkon lantai 3 sebuah restoran. Orang itu menunduk dan berkata, jika Qinmu ingin bertemu denganku, suruh dia datang. Mengapa pergi ke semua masalah ini? Petik 2. Bai Yunfeng dan yang lainnya merasa terkejut. Mereka mengangkat kepala dan melihat Xiao Chen. Mereka langsung bergembira. Pada saat yang sama, mereka merasa itu aneh. Bagaimana saudara muda Xiao Chen datang ke kota naga surgawi? Babak 2020, mentah 2116 tidak pernah berakhir. Orang di atas adalah Xiao Chen. Bagaimana Xiao Chen tiba-tiba muncul di kota naga surgawi? Sementara ini tampak tiba-tiba, pada kenyataannya tidak. Ketika Xiao Chen mengetahui bahwa berbagai murid inti kelas surga istana luar telah tiba di kota naga surgawi, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan perjalanan secara normal dan sampai ke kota naga surgawi tepat waktu untuk kompetisi antara 7 istana luar, tidak peduli seberapa cepat, dia sudah pindah. Karena itu, dia harus menghabiskan banyak uang untuk menggunakan formasi transportasi trans-alam di kota Thundercloud dan berteleportasi langsung ke kota naga surgawi. Ketika Xiao Chen tiba di Divine Dragon City, dia bertanya-tanya dan menghela nafas lega. Meskipun berbagai istana luar sudah tiba, detail persaingan antara 7 istana luar masih tertunda, jadi belum dimulai. Setelah bepergian siang dan malam, bergegas dari Thundercloud Ancient March ke Divine Dragon City dalam satu tarikan napas, Xiao Chen menemukan sebuah restoran dan beristirahat untuk saat ini ketika dia mengetahui bahwa dia masih punya waktu. Dia berencana untuk pergi ke kediaman Istana Naga Langit setelah menghabiskan minuman dan makanannya. Tanpa diduga, Xiao Chen mendengar beberapa suara yang dikenalnya di jalanan. Ketika dia melihat, dia menemukan pemandangan di depannya. Sejak saat di Istana Naga Perak, Qin Aotian menjadi jauh lebih arogan, setelah tiba di kota Naga Surgawi. Untuk berpikir bahwa orang-orang Qin Clan berani menangkap orang-orang di jalanan, mereka benar-benar tanpa hukum. Xiao Chen. Ketika Qin Aotian melihat Xiao Chen, dia pertama kali merasa kaget, lalu gembira. Dia tersenyum dan berkata, waktu yang tepat. Saya pikir Anda adalah kura-kura pengecut, bersembunyi di Istana Naga Surgawi dan tidak keluar. Petik 2. Suara mendesing. Xiao Chen merentangkan tangannya dan melompat. Kemudian, dia dengan kuat mendarat di tanah, di samping Bai Yunfeng dan yang lainnya. Saudara muda Xiao Chen, kamu akhirnya muncul. Bai Yunfeng dan yang lainnya senang melihat Xiao Chen muncul. Mata Li Luo menjadi sedikit basah saat dia menatap Xiao Chen. Saudara muda Xiao Chen, kemana kamu pergi? Mengapa Anda tidak memberitahu kami? Para tetua juga tidak memberitahu kami kemana Anda pergi. Semua orang mengkhawatirkanmu. Setelah Li Luo melihat Xiao Chen, semua ketidakbahagiaan yang dia rasakan saat bertemu Qin Aotian mereda.
Xiao Chen melihat kekhawatiran di mata para murid Istana Naga Langit, yang mengejutkannya. Dia tidak menyangka kepergiannya membuat semua orang khawatir. Maaf, seharusnya aku memberitahumu semua sebelum aku pergi. Tuan Istana pertama memberitahu saya tentang pertemuan yang tidak disengaja, jadi saya pergi ke rawa kuno Thundercloud, jawab Xiao Chen lembut, merasa menyesal. Xiao Chen memang perlu meminta maaf. Tidak peduli apa, dia seharusnya memberitahu teman-temannya sebelum dia pergi. Jika dia berada di tempat mereka dan teman-temannya menghilang secara diam-diam sebelum kompetisi antara 7 istana dimulai, dia akan merasa sangat khawatir juga. Bai Yunfeng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kembalinya Anda membuat semuanya baik-baik saja. Kembalilah bersama kami. Master Istana pertama akan senang melihat Anda. Petik 2. Berhenti di sana. Di belakang mereka, Qin Aotian sangat marah sehingga wajahnya sangat pucat. Matanya tampak seperti mereka akan memuntahkan api. Memikirkan bahwa orang-orang ini mengabaikanku, tidak peduli sama sekali. Mereka pikir aku, Qin Aotian, siapa? Siapa yang berani begitu kasar padaku di Divine Dragon City? Xiao Chen ini benar-benar berani. Kemarahan Qin Aotian yang ditekan pada Xiao Chen langsung meledak. Dia berkata dengan dingin, Xiao Chen, apakah kamu bertemu dengan kakak laki-lakiku atau tidak? Ikutlah denganku sekarang, dan akan ada kesempatan untuk menyelesaikan ini dengan damai. Jika kakak laki-laki saya datang untuk menemukan Anda, Anda pasti akan menyesalinya. Petik 2. Ini tidak pernah berakhir. Xiao Chen berbalik dan melirik Qin Aotian tanpa ekspresi. Dia menahan amarah yang luar biasa, menahannya dan tidak melepaskannya, menunjukkan kekuatan tanpa kemarahan. Pandangan sekilas ini membuat hati Qin Aotian tenggelam. Kengerian menyebar di hatinya saat dia mundur dengan tergesa-gesa. Lindungi aku! Lindungi aku! Para ahli Qin Clan yang mengelilingi Xiao Chen dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda kedua? Xiao Chen tidak membocorkan niat membunuh sama sekali, tapi mengapa Qin Aotian begitu ketakutan? Sama seperti para ahli Qin Clan membeku dalam kebingungan, Xiao Chen bergerak dengan kecepatan kilat, meraih dengan tangannya. Langit tampak bergetar. Ketika para ahli ini memulihkan akalnya, Xiao Chen sudah mencengkeram leher Qin Aotian. Dia menatap Qin Aotian tanpa ekspresi, dan kelompok ahli Qin Clan segera panik. Xiao Chen, cepat lepaskan Tuan Muda kedua. Apakah kamu tahu siapa yang kamu pegang? Dia adalah Tuan Muda kedua klan Qin. Dia memiliki garis keturunan kerajaan Naga Emas. Beraninya kamu menyinggung klan Qin di kota Naga Surgawi. Kamu pasti bosan hidup. Petik 2. Bai Yunfeng juga merasa terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen menyerang tiba-tiba. Saudara muda Xiao Chen. Bang! Xiao Chen melemparkan Qin Aotian ke tanah dengan satu tangan. Kemudian, dia menendangnya hingga pingsan dan menyampirkannya di bahunya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Jika tidak, ini tidak akan pernah berakhir. Ini tidak ada gunanya. Jika Qinmu ingin adiknya kembali, suruh dia datang dan mencariku di kediaman Istana Naga Langit. Jangan bergerak lebih dekat. Aku tidak akan bisa menjamin kelangsungan hidupnya jika aku bergerak. Para ahli Qin Clan segera panik, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, para ahli klan Qin belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Tanpa diduga, seseorang berani menyinggung klan Qin saat berada di kota Naga Surgawi. Kamu berani, bahkan berani menyinggung klan Qin. Ayo pergi. Pemimpin kelompok ahli Qin Clan ini melirik Xiao Chen sebelum berbalik untuk membawa para ahli lainnya pergi. Saudara muda Xiao Chen, apakah ini baik-baik saja? Bai Yunfeng bertanya dengan gugup. Klan Qin adalah klan kerajaan Naga Emas. Ayah Qin Aotian tampaknya adalah adik dari Kaisar Naga saat ini. Faksi klan Qin adalah yang terkuat di kota Naga Surgawi tanpa keraguan. Xiao Chen membalas dengan lembut, Saudara Bai, jika ada seseorang dengan latar belakang yang kuat dan pendukung yang mengerikan, seseorang yang tidak dapat Anda sakiti, apapun yang terjadi, yang memilih untuk mengandalkan pendukung mereka untuk mencari masalah bagi Anda lagi dan lagi, apalagi, orang ini bahkan menargetkan temanmu, menurutmu apa yang harus dilakukan? Pertanyaan ini mengejutkan Bai Yunfeng dan yang lainnya. Mereka ingat bahwa Qin Aotian memang menargetkan mereka sehingga dia bisa menggunakannya untuk mengancam Xiao Chen. Namun, klan Qin, kata Bai Yunfeng tidak yakin. Abaikan klan Qin, jawab saja apa yang baru saja aku tanyakan. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Chen tidak membiarkan Bai Yunfeng mengubah topik pembicaraan, terus menekannya. Bai Yunfeng segera merasa sedih. Selain bertahan, sepertinya tidak ada pilihan lain. Namun, situasi yang disajikan Xiao Chen sudah tak tertahankan. Karena itu tidak lagi tertahankan, tidak perlu untuk terus bertahan,
Tiba-tiba Lu Feng yang sebelumnya diam berkata sebelum Bai Yun Feng bisa berbicara. Xiao Chen mengangguk dan berkata, itu benar. Selanjutnya, kota naga surgawi ini tidak sepenuhnya dikendalikan oleh klan Qin. Benar dan salah sangat jelas. Karena memang begitu, mengapa begitu takut? Apakah Anda takut atau tidak? Apa yang akan datang, akan datang. Jika kita tidak memberinya pelajaran yang keras, dia tidak akan pernah menyadari kesalahannya. Kelopak mata Bai Yun Feng berkedut. Meskipun dia melihat ekspresi tenang dan tidak berubah pada Xiao Chen, dia juga melihat kemarahan yang sangat menakutkan di mata Xiao Chen. Jelas, kesabaran Xiao Chen telah mencapai batasnya. Li Luo berkata dengan lembut, saudara muda Xiao Chen, kamu benar dalam masalah ini. Tidak peduli apa, aku akan selalu berdiri di sisimu. Lu Feng tidak banyak bicara. Jika kamu mengejar ini dengan klan Qin, hitung aku. Xiao Jinyu ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan tegas, hitung aku. Tak satu pun dari kita yang salah dalam masalah ini. Hitung aku juga. Orang-orang yang lewat menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan, sekelompok murid Istana Naga Langit menyeret Qin Aotian ke depan semua orang di jalan. Semua orang sadar kembali hanya setelah terkejut untuk waktu yang lama. Sesuatu yang besar akan terjadi. Brengsek. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani menyinggung orang-orang klan Qin. Petik 2. Saya tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari Istana Naga Surgawi. Menarik. Memikirkan bahwa kita dapat melihat pemandangan seperti itu tepat sebelum persaingan antara 7 istana luar. Petik 2. Pergi. Pergi. Ikuti mereka. Berita tentang Qin Aotian dibawa pergi menyebar seperti api ke seluruh kota Naga Surgawi dan menyebabkan keributan. Tanda pisah. Di restoran yang ramai dan megah di tepi Danau Kaisar Naga. Qinmu dan murid dari 5 garis keturunan Naga Surgawi lainnya minum dan mengobrol dengan riang di kamar pribadi di lantai atas restoran. Mereka yang hadir adalah murid inti kelas surga terkuat dari berbagai istana luar Naga Surgawi. Mereka berkumpul di sini atas undangan Qinmu. Mereka tidak bertemu hari ini untuk menguji satu sama lain sebelum kompetisi antara 7 istana luar. Semua orang yang hadir pasti bisa memasuki kota naga leluhur. Target orang-orang ini tidak sesederhana memasuki kota naga leluhur. Pada tahun lalu, orang-orang ini telah memperoleh segala macam pertemuan kebetulan. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa memasuki kota naga leluhur dengan peringkat teratas. Beberapa orang ambisius sesekali melirik Qinmu. Semua orang tahu bahwa Qinmu, orang terkuat dari Istana Naga Emas, adalah rintangan yang tidak dapat diatasi untuk mencapai peringkat teratas. Ada beberapa orang yang akrab dengan Xiao Chen di meja ini. Murong Yan dari Istana Naga Merah, Wei Hongfei dari Istana Naga Emas, Yuan Xi dari Istana Naga Perak, dan Situ Changfeng dari Istana Naga Biru termasuk di antara mereka. Saudara Qin, setelah tidak melihat Anda selama 1 tahun, saya menemukan kekuatan Anda semakin tak terduga. Saya ingin tahu apakah Anda mau memberi saya wajah dan membagikan beberapa petunjuk. Orang yang berbicara adalah Ding Jun dari Istana Naga Merah. Orang-orang di Istana Naga Merah selalu lugas, tidak menyembunyikan apapun. Ding Jun adalah yang terkuat dari Istana Naga Merah. Seperti Yuan Xi dari Istana Naga Perak, dia juga salah satu dari 4 murid ahli agung di luar istana. Jika orang lain bisa mengambil peringkat teratas, Ding Jun dari Istana Naga Merah akan menjadi salah satunya. Qinmu mengangkat cangkir anggurnya tetapi tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia baru saja akan menjawab ketika seorang pelayan pria membuka pintu dan masuk dengan bingung. Memasuki pontang-panting, sungguh konyol. Apakah langit akan runtuh? Qinmu memarahi, langsung tidak senang ketika melihat pelayan dalam keadaan seperti itu. Pelayan itu berlutut dengan cepat setelah mendengar itu. Dia tidak berani mengangkat kepalanya ketika dia melaporkan, Tuan Muda Qin, Tuan Muda kedua, seseorang menculik Tuan Muda kedua di jalan. Bang! Cangkir anggur di tangan Qinmu langsung pecah.